5536. Setelah 7 hari, Luming dan yang lainnya melewati daerah ini dan tiba di gunung. Itu tenang di sini, tanpa medan apapun, dan tanpa formasi apapun. Di Gunung Kol, ada danau kecil, dan ada semburan aroma dari danau. Teratai. Luming meliriknya dan melihat banyak bunga teratai ditanam di danau, dan aromanya berasal dari bunga teratai ini. Obat ajaib tingkat sumber, obat kuasi abadi, dan obat peri. Luming berbisik. Matanya jatuh pada teratai emas di tengah danau. Zen mengutuk lotus abadi, itu benar-benar Zen mengutuk lotus abadi. Murid Qi menatap teratai emas dengan penuh semangat. Dengan penindasan lotus abadi, kutukan raja mereka akhirnya dapat ditekan untuk sementara. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, kutukan raja mereka menjadi lebih kuat, dan itu akan menjadi luar biasa. Dengan teratai abadi penindasan, setidaknya bisa ditekan untuk sementara. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki waktu untuk memikirkan cara lain, jika tidak, bahkan suku sumber jahat hampir tidak dapat menekannya. Saudara Luming, saya katakan sebelumnya bahwa ketika saya menemukan lotus abadi, saya akan memberi Anda obat abadi sebagai kompensasi. Pohon abadi api ini akan menjadi untuk Anda. Di tangan Citong muncul sebuah pohon kecil yang berwarna merah menyala. Anehnya di atas pohon itu ada orang kecil duduk bersila, matanya terpejam, seperti manusia hidup. Luming menyimpannya begitu saja. Tidak apa-apa, jika dia tidak membawa Citong dan yang lainnya, maka kutukan lotus abadi adalah miliknya. Sekarang hanya satu hal untuk satu hal. Selain itu, meskipun dia telah menggunakan obat peri untuk berubah sekali, bahkan jika dia mengganti obat peri lain, itu tidak akan berpengaruh. Tidak peduli jenis eliksir apa, selama itu digunakan untuk berubah sekali, efek dari penggunaan eliksir sesudahnya tidak besar. Tapi bukan berarti obat peri itu tidak berguna. Sering menggunakan cairan obat abadi, meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk berevolusi, masih mungkin untuk memelihara tubuh abadi dan jiwa abadi, dan bahkan dapat memperkuat makna mendalam dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Apalagi dia tidak bisa menggunakannya, orang lain bisa menggunakannya. Untuk hal-hal seperti obat abadi, semakin banyak semakin baik. Saudara Luming, kami hanya membutuhkan teratai abadi ini, obat-obatan kuasi abadi lainnya dan obat-obatan ajaib tingkat sumber, semuanya milik Anda. Citong takut Luming marah, dan menjelaskan lagi. Luming mengangguk diam-diam, bergegas keluar, dan mulai memetik ramuan itu. Taisang Xiancheng sangat besar, ada gunung, sungai dan danau, dan tanaman teratai dengan aroma obat yang kuat terbang ke Taisang Xiancheng dan mendarat di danau. Di masa depan, tubuh memasuki kota abadi tertinggi, menuangkan beberapa mata air peri ke danau, dan meneteskan beberapa tetes darah peri, sehingga bunga teratai ini dapat tumbuh lebih baik. Citong juga terbang, melepas Zenzu Immortal Lotus, dan dengan hati-hati menyimpannya. Segera, semua bunga teratai di danau dipetik. 2. Mari kita berhenti, kata Luming. Kalau begitu saudara Lao Luming akan mengirim kita keluar. Citong berkata dengan sangat sopan. Setelah itu, Luming membawa Citong dan kedua orang itu, melewati area medan, dan pergi dari sini. Saudara Luming, kami berhutang budi padamu. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kami tidak akan menundanya dan mengucapkan selamat tinggal. Citong mengepalkan tinjunya, dan berubah menjadi cahaya pelangi dengan orang lain dan pergi. Setelah dua Citong pergi, sosok Luming melintas, dan dia kembali ke daerah medan, lalu menuju ke kedalaman, dan segera kembali ke danau. Tapi dia tidak berhenti, dia menyeberangi danau dan terus masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, dia menemukan tirai tipis menghalanginya. Ketika dia datang sebelumnya, dia menemukan anomali di sini. Dia memperkirakan bahwa kedua Citong juga telah mengetahuinya, tetapi tujuan utama Citong adalah untuk mengutuk lotus abadi. Mereka ingin membawa kembali lotus abadi terkutuk, jadi mereka tidak meminta untuk datang dan memeriksa. Selain itu, mereka memperkirakan ada harta karun di dalamnya, tetapi mereka tahu bahwa Luming juga menemukannya. Lagi pula, Luming telah membawa mereka ke sini. Secara alami, mereka tidak ingin banyak bicara, jadi mereka pikir mereka tidak tahu dan pergi. Luming melambaikan tangannya, dan seorang prajurit kuasa celestial terbang menuju tirai cahaya, tetapi dengan dengungan, prajurit kuasa celestial diblokir. Luming meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan tentara semi surgawi, tetapi itu masih tidak berguna dan diblokir. Cobalah dengan darahku. Luming menjentikkan jarinya, kepulan darah keluar dan membungkus tentara kuasi langit, dan terus terbang menuju tirai tipis. Kali ini, tirai tipis dipenuhi dengan riak, dan hampir membiarkan para prajurit semi surgawi terbang, tetapi pada akhirnya terhalang. Tirai tipis ini tidak berbahaya, sepertinya hanya memiliki kemampuan bertahan. Aku akan mencobanya sendiri. Luming berjalan mendekat, mengulurkan telapak tangannya, dan menekannya ke tirai tipis. Tiba-tiba, Luming merasakan kekuatan yang kuat bangkit kembali di tangannya, hampir meledakkannya.
Dia mengaduk dan darahnya, dan situasinya sedikit lebih baik, tetapi masih ada kekuatan untuk mencegahnya masuk. Pada saat ini, genangan noda darah berkedip lagi, memancarkan napas khusus. Lu Ming melewati tirai tipis sekaligus. Itu karena genangan darah itu lagi, ada apa? Apakah karena darah manusia? Tempat ini adalah tempat rahasia suku Qingtian, dan darah suku manusia primordial hampir sama dengan suku Qingtian. Apakah suku manusia adalah suku Qingtian? Dan aku dalam ras manusia dan termasuk dalam garis keturunan inferior, jadi meskipun itu agak efektif, efeknya tidak besar, dan kumpulan noda darah itu adalah darah manusia murni, dan itu akan efektif. Pikiran Lu Ming memancar, dan imajinasinya penuh dengan pikiran. Dia memikirkan medan khusus sebelumnya. Pada awalnya ada kecenderungan untuk menyerangnya, tetapi setelah dia mengaduk vitalitas dan darahnya, dia akan menjadi lebih baik, dan setelah genangan noda darah itu bersinar, medan akan berhenti menyerangnya. Hal yang sama berlaku untuk tirai tipis barusan. Mengandung pikirannya, Lu Ming melihat ke depan, dan mulutnya mulai terbuka lebar. Apa yang Anda lihat adalah sebuah bukit. Tumbuhan subur dan obatnya berbau harum. Ya, di balik tirai cahaya ini adalah dunia yang luas, dan di dunia ini, banyak tanaman herbal ditanam. Lu Ming melihat banyak tanaman obat berkeliaran dalam kelompok. Itu adalah obat magis tingkat sumber teratas, serta obat kuasi abadi. Pandangan sekilas ke masa lalu mengungkapkan ratusan obat-obatan kuasi abadi dan obat-obatan ajaib tingkat sumber tingkat atas. Ini tidak semua, tetapi hanya sebagian. Mengaum. Tiba-tiba, ada auman harimau, dan Lu Ming melihat seekor harimau putih melangkah di udara, agung dan agung, seolah-olah kaisar sedang berpatroli di gunung dan sungai. Kemudian, dengan tangisan, seekor burung peri seperti burung phoenix melebarkan sayapnya melintasi kehampaan dan menghilang ke langit. Kemudian, Lu Ming menemukan seorang wanita cantik di sebelah mata air, bermain piano. Lu Ming sesak napas, bukan karena dia melihat seorang wanita cantik. Sebaliknya, ini semua adalah obat-obatan abadi. Harimau putih, burung peri, dan kecantikan semuanya adalah obat-obatan abadi, semuanya terbuat dari obat-obatan abadi. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa melihat sekilas. Saya melihat 3 obat abadi sekaligus, apakah ada lagi? Tempat ini adalah tempat orang Qingtian benar-benar menanam obat. Pada saat ini, harimau putih dan wanita cantik juga menemukan Lu Ming. Ekspresi mereka berubah, dan dengan teriakan, mereka melarikan diri. 5537. Kedua obat abadi langsung kabur setelah melihat Lu Ming. Lu Ming menjadi cemas, melemparkan 10.000 Void Scriptures, dan dengan cepat mengejar mereka. Dia pertama kali menatap harimau putih, meraihnya dengan tangan besar, menutupi langit dan matahari, menutupi radius ribuan mil, dan menutup harimau putih. Mengaum. Harimau putih meraung dan melancarkan serangan, tetapi meskipun obat abadi tinggi di alam, kekuatannya rendah. Ketika Lu Ming berada di negeri ajaib, dia tidak takut dengan obat abadi. Dengan kekuatannya saat ini, jarak antara obat abadi dan dia bahkan lebih besar. Cakar terus memegang, meraih Baihu di tangannya. Jangan bunuh aku adalah obat peri dari klan Qingtian, kamu tahu klan Qingtian, penguasa medan perang tingkat peri. Baihu mengucapkan kata-kata, meraung, mengancam Lu Ming. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming meraih Baihu, meletakkannya di depannya, dan melihat dengan hati-hati. Kamu, nafasmu, kamu juga klan langit biru, mengapa garis keturunannya sangat tipis? Setelah Baihu melihat Lu Ming dari jarak dekat, dia terkejut. Maju ke harta ruang angkasa saya akan mengajukan pertanyaan nanti. Lu Ming melambaikan tangannya dan membawa macan putih ke kota abadi tertinggi. Pada saat ini, obat-obatan magis tingkat sumber teratas dan obat-obatan kuasi abadi di tanah juga tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Lu Ming melambaikan tangannya, dan Xianli berubah menjadi jaring besar, menutupi semua arah, menangkap ratusan obat suci tingkat atas dan obat kuasi Xian sekaligus, dan kemudian mengumpulkannya ke kota abadi tertinggi. Lu Ming sangat senang. Ini adalah ratusan obat-obatan magis tingkat atas dan obat-obatan kuasi abadi. Itu adalah kekayaan yang sangat besar dan tak tertandingi. Saat itu, tanah terlarang di tanah prasejarah itu kehilangan beberapa obat magis tingkat atas, dan mereka semua patah hati, menunjukkan betapa berharganya itu. Tempat ini jelas bukan tempat di mana obat umum klan Qingtian ditanam, itu mungkin tempat yang sangat penting untuk menanam obat, jika tidak, akan ada begitu banyak obat magis tingkat atas dan obat kuasi abadi. Dengan jumlah yang begitu besar, bahkan 100 alam semesta teratas di matahari mungkin tidak tersedia, kecuali alam semesta tingkat atas tersebut. Setelah menyingkirkan ratusan obat-obatan magis tingkat atas dan obat-obatan kuasi abadi, Lu Ming mengejar obat ajaib yang sebelumnya telah berubah menjadi kecantikan. Namun, sebelum Lu Ming mengejarnya jauh, dia melihat wanita cantik berdiri di udara, tersenyum pada Lu Ming, seolah menunggunya.
Kamu tidak akan lari? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 4 penghalang di sini, kita tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan kamu benar-benar abadi. Dalam jarak terbatas, aku pasti tidak bisa melarikan diri. Karena aku tidak bisa melarikan diri, mengapa kamu ingin melarikan diri? Lebih baik untuk berlindung pada Anda, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Tapi tolong jangan sakiti saya dan herbal lainnya. Wanita cantik tersenyum. Apa tubuhmu? Lu Ming bertanya, dengan rune berkedip di matanya, dan dia bisa melihat sekilas bahwa tubuh wanita cantik itu adalah ginseng seperti batu giok putih. Tubuhku adalah ginseng peri giok putih. Wanita cantik itu menjawab dengan jujur. Di sini, ada berapa banyak obat-obatan abadi, obat-obatan kuasi abadi, dan obat-obatan ajaib tingkat atas, dan berapa banyak? Lu Ming memukulnya terdengar. Awalnya ada 5 obat abadi, tetapi sejak orang-orang King Tian pergi, 2 obat kuasi abadi telah berevolusi menjadi obat abadi, jadi ada 7 di sini. Adapun obat magis tingkat sumber teratas dan obat kuasi abadi, mungkin ada ribuan dari mereka bersama-sama. Jalan peri bulu putih. Napas Lu Ming menjadi lebih cepat lagi. 7 obat abadi, ribuan obat magis tingkat atas dan obat kuasi abadi. Lu Ming sedang kesurupan. Membuat keberuntungan. Hanya ada 3 kata yang tersisa di benaknya, dan butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk tenang. Kamu ditempatkan di sini oleh klan King Tian. Lu Ming bertanya lagi. Ya, tetapi orang-orang dari klan King Tian belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Apakah sesuatu terjadi? Bai Yuxiansen bertanya, bagaimanapun, dia adalah obat abadi, dengan kecerdasan luar biasa, sebenarnya dia telah menebak sesuatu sejak lama. Klan Langit Biru telah menghilang selama bertahun-tahun. Seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Kata Lu Ming. Hancur, bagaimana mungkin? Itu adalah salah satu dari 3 klan surgawi, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan klan King Tian. Bai Yuxian Ginseng terkejut, tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kamu jelas anggota klan King Tian, dan kamu mengatakan bahwa klan King Tian telah dihancurkan. Meskipun darahmu tipis, aku tidak bisa membacanya. Salah dan ingin menipu. Aku. Kamu tidak mengakuinya, aku klan King Tian. Lu Ming bertanya balik. Saya telah berurusan dengan klan King Tian selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Anda memiliki darah yang hampir sama. Ada apa dengan Anda? Saya bahkan tidak tahu dari ras mana saya berasal. Ginseng peri giok putih penasaran. Saya secara alami tahu bahwa saya milik ras manusia. Lu Ming melengkungkan bibirnya dan melanjutkan, biarkan aku memberitahumu, klan King Tian dihancurkan oleh kerjasama dari klan Chang Tian dan Huang Tian. Chang Tian dan Huang Tian bergabung, begitulah adanya. Bai Yuxian Ginseng mengangguk. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang suku Chang Tian, suku Huang Tian, dan suku King Tian? Seperti apa dunia saat itu, ceritakan secara detail. Lu Ming bertanya. Dia tidak terburu-buru untuk menangkap obat-obatan abadi lainnya dan obat-obatan kuasi abadi. Bagaimanapun, di tempat ini, ramuan obat ini tidak dapat melarikan diri. Itu semua tentang menangkap kura-kura di dalam buci, jadi dia tidak terburu-buru. 3 suku besar surga saat itu adalah ras terkuat di dunia. Ada desas-desus bahwa suku King Tian lahir di benua penciptaan dan mendominasi benua penciptaan. Dan suku Huang Tian dan suku Chang Tian lahir di laut alam semesta Yin Yang, mendominasi laut alam semesta Yin Yang. Ketiga suku itu kuat, dan kekuatan mereka sangat kuat. Pada saat itu, meskipun ada beberapa alam semesta lain, dan ras lain, kekuatan mereka sangat lemah, dan tidak ada makhluk abadi sejati. Itu saja yang saya tahu, dan itu ditanam di sini mulai sekarang sampai sekarang. Peri Jalan Giok Putih. Klan King Tian, benar-benar lahir di medan perang tingkat peri, apakah itu sumber kekuatan itu? Juga, pada waktu itu, tidak ada makhluk abadi di alam semesta lain. Sepertinya sudah lama sekali. Lu Ming memiliki berbagai pemikiran di benaknya, memilah garis waktu berdasarkan informasi yang dia terima. Benua penciptaan, juga dikenal sebagai medan perang tingkat peri, hidup dalam ras kuat yang tak terhitung jumlahnya di hari-hari awalnya. Pada saat itu, tidak ada alam semesta Yin dan Yang, juga tidak ada klan surga. Di belakang, makhluk-makhluk di medan perang tingkat peri tiba-tiba menghilang, hampir sepenuhnya musnah. Kemudian, dalam kekacauan, alam semesta Yin dan Yang muncul, langit dan langit kuning, dan sekarang langit biru ditambahkan. Era yang dimaksud Ginseng peri giok putih seharusnya adalah era ketika 3 suku besar muncul belum lama ini, dan era ketika ras lain belum berkembang. Oleh karena itu, sampai sekarang, tidak ada alam semesta besar yang mengetahui Azure Sky Clan. Karena pada saat itu, kekuatan alam semesta lain sangat lemah, dan tidak ada makhluk abadi yang nyata, saya khawatir saya tidak dapat memahami urusan 3 klan surgawi sama sekali.
Dan jejak klan surgawi di medan perang tingkat peri hampir terhapus jika bukan suatu kebetulan bagi Luming kali ini untuk menemukan rumah gua yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dari klan surgawi, bahkan tidak akan mengetahuinya. Sebuah ras yang sangat kuat. Juga, apa hubungan antara ras manusia mereka dan ras King Tian? Apakah ras manusia benar-benar keturunan dari ras King Tian? Wajah Luming berat. Bisakah kamu membawaku untuk menemukan obat mujarab lainnya? Kata Luming. Tentu saja, ada tempat yang sangat istimewa di daerah ini. Ketika saya menemukan semua obat-obatan abadi, saya dapat membawa Anda ke sana. Peri Jalan Giok Putih. 5538. Bai Yuxian Ginseng melangkah di udara, memimpin Luming, dan menuju ke satu arah. Di padang rumput, Luming melihat seekor kambing seputih salju berjalan dengan anggun. Setelah melihat Luming, kambing seputih salju itu berbalik dan berlari, tetapi ditangkap oleh cakar Luming. Luming tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung mengumpulkannya ke kota abadi tertinggi, dan kemudian menaklukkan mereka satu persatu. Kemudian lanjutkan berangkat. Segera setelah itu, saya bertemu dengan burung peri yang tampak seperti Phoenix. Itu adalah yang pertama kali dilihat Luming, dan itu juga obat peri, yang disingkirkan oleh Luming. Kemudian, tanaman obat abadi, tanaman obat magis tingkat sumber dan obat kuasi abadi dikumpulkan oleh Luming ke kota abadi tertinggi. Benar saja, seperti yang dikatakan Bai Yuxian Ginseng, ada total 7 obat abadi, dan untuk obat magis tingkat atas dan obat kuasi abadi, ada total lebih dari 1100. Adapun herbal tingkat rendah yang tidak bisa lari, ada lebih banyak lagi. Kali ini, itu benar-benar keuntungan besar yang tak terbayangkan. Baginya, meskipun tidak ada gunanya, itu pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa jika dia mengambilnya kembali. Bayu, di mana tempat khusus yang kamu sebutkan, bawa aku ke sana. Luming bertanya pada Bai Yuxian Ginseng dan langsung menamainya, Bayu. Di bagian terdalam apotek, ikuti aku. Bai Yuxian berjalan melewati jalan dan memimpin jalan terlebih dahulu. Mereka terus masuk jauh ke dalam kebun obat, dan Luming bahkan bisa mendengar suara gemuruh. Itu adalah lautan tak berujung di kedalaman medan perang tingkat peri. Kebun obat ini sudah dekat dengan lautan tak berujung, dan kedalaman taman obat hampir berbatasan dengan lautan tak berujung. Kemudian, Luming melihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah platform batu tidak besar, lebarnya 3 meter dan tingginya lebih dari 2 meter. Dengan platform batu sebagai intinya, hal-hal seperti tentakel memanjang. Bahkan, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa tentakel ini ditutupi dengan rune, membentuk formasi. Sepertiga dari tentakel memanjang ke arah taman obat, dan 2/3 sisanya memanjang ke arah kedalaman taman obat, ke tanah, tidak tahu di mana mereka memanjang. Luming menebak bahwa 2/3 dari tentakel mungkin meluas ke lautan tak berujung. Pada saat yang sama, ada cairan kuning kemasan di platform batu, memancarkan aroma obat yang kuat dan tak tertandingi. Tampaknya obat cair murni dan tak tertandingi. Cairan kuning kemasan di platform batu adalah obat cair. Apakah itu obat cairmu? Luming bertanya. Bisa dibilang begitu. Bai Yuxian ginsenget sedikit, dan berkata, obat abadi kami, serta obat-obatan kuasi abadi, yang dibawa di sini di masa lalu. Suku King Tian memberi kami tugas, yaitu, setiap kali periode waktu, setiap obat abadi atau obat kuasi abadi, Anda harus memeras setetes obat cair Anda sendiri dan meletakkannya di platform batu itu. Hanya dengan cara ini kita bisa bebas. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, kita telah mengikuti kesepakatan dengan cara ini. Bai Yuxian Ginseng menjelaskan. Yang mengatakan, cairan emas adalah hasil aglomerasi dari jenis cairan obat yang tak terhitung jumlahnya. Mata Luming sedikit berapi-api. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak keberadaan klan King Tian. Selama bertahun-tahun, obat abadi dan obat kuasi abadi di apotek telah memeras solusi obat mereka sendiri. Ini adalah hasil dari solusi obat yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang akan terjadi? Bukankah itu obat cair biasa? Lebih dari itu, tentakel itu benar-benar dapat membentuk formasi besar, sebagian meluas ke lautan tak berujung, dan sebagian meluas ke taman obat. Dengan formasi ini, kita dapat terus-menerus menyerap kekuatan di lautan tak berujung, sebagian akan diintegrasikan ke dalam kelompok obat cair itu, dan sebagian akan tersebar ke taman obat, mengisi taman obat dengan energi, sehingga kita bisa tumbuh lebih baik. Bai Yuxian Ginseng menjelaskan. Masalah besar, apakah ini ramuan yang ingin disempurnakan oleh klan King Tian? Luming menjilat bibirnya. Klan King Tian adalah klan langit dengan ketenaran yang sama dengan langit dan langit kuning. Metode luar biasa apapun adalah mungkin. Benjolan cairan emas itu luar biasa. Itu telah mengumpulkan cairan obat yang tak terhitung jumlahnya dan terintegrasi dengan energi yang diambil dari lautan tak berujung. Apa efeknya? Luming perlahan mendekat, yakin bahwa tidak ada bahaya, dan akhirnya melangkah ke platform batu. Tiba-tiba,
Aroma obat yang kuat membusungkan hidungnya, dan ledakan kekuatan yang tak tertandingi mengebor melalui pori-pori tubuhnya. Otot-otot Luming menggeliat, dan Luming yang menyegarkan hampir menjerit. Luar biasa, bisakah saya berubah setelah menyerap cairan ini? Mata Luming berapi-api. Meskipun dia telah menggunakan obat abadi, secara umum, efek obat abadi padanya tidak besar. Tetapi masa cairan ini tidak biasa. Ini dibentuk oleh perpaduan cairan obat yang tak terhitung jumlahnya dan energi misterius di lautan tak berujung. Itu telah mengalami perubahan kualitatif dan tidak dapat diukur dengan cairan obat abadi biasa. Naluri Luming memberitahunya bahwa menyerap cairan ini dapat membantunya berubah. Klan Qingtian menyempurnakan hal semacam ini saat itu, dan mungkin juga digunakan untuk membantu transformasi. Baiyu, pergi ke harta ruang angkasaku. Luming melambaikan tangannya, mengumpulkan batu giok putih ke kota abadi tertinggi, dan kemudian fokus pada cairan emas. Luming menggunakan kekuatan perinya, dengan hati-hati mengambil setetes dari cairan emas dan menelannya di mulutnya. Ledakan. Setetes cairan emas meledak di tubuh Luming dan berubah menjadi energi murni yang tak tertandingi, membanjiri tubuh Luming. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya yang abadi sedang dipelihara dan diperkuat. Bahkan makna mendalam dalam tubuh telah dipelihara dan berkembang pesat. 1 jam kemudian, setetes obat cair dimurnikan tanpa masalah. Cairan kuning kemasan ini benar-benar berbeda dari cairan obat abadi biasa, telah mengalami perubahan kualitatif tertentu, dan sangat membantu bagi makhluk abadi yang sebenarnya. Tidak hanya dapat memperkuat tubuh dan jiwa abadi, tetapi juga dapat memperkuat makna mendalam, yang luar biasa. Cahaya dan bayangan berkelebat, dan ketiga bagian itu terpisah. Sebelumnya, Luming hanya meminta tubuh yang sekarang untuk mencobanya, setelah memastikan tidak ada masalah, ketiga tubuh akan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari 3 tubuh mengambil 3 tetes obat cair emas, menelannya di mulut mereka, dan mulai memurnikannya. Makna mendalam di tubuhnya tumbuh dengan cepat. Awalnya, dia baru saja menembus transformasi kedua immortal sejati, dan setiap tubuh mengandung 36 jenis makna mendalam. Dia harus berlatih terus-menerus untuk memperkuat makna mendalam di tubuhnya. Hanya ketika makna mendalam di tubuhnya tumbuh hingga batasnya, dari jiwa abadi yang dapat dia pertimbangkan untuk berubah. Awalnya butuh waktu lama, tapi sekarang, kali ini memendek pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah setengah bulan, Luming telah menyempurnakan sekitar 1/10 dari obat cair, dan dia merasakan batasnya. Anda dapat mencoba untuk berubah. Saat obat cair memasuki tubuh Luming Xian memancarkan kecemerlangan yang mempesona, bahkan lebih mendominasi daripada meminum cairan chaos. Segera setelah itu, Luming berhasil menangkap peluang transformasi. Ledakan. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi partikel terkecil, dan pada saat berikutnya, dia mulai mengatur ulang. Napas yang lebih kuat dan menakutkan terpancar keluar. Transformasi itu berhasil, dan ketiga tubuh itu berhasil ditransformasikan bersama-sama. Kemudian, semacam misteri diintegrasikan ke dalam tubuh abadi, jiwa abadi dan kekuatan abadi. Kali ini, 36 jenis makna mendalam diintegrasikan ke dalamnya sekaligus. 5539. Ketika dia menembus 2 abadi-abadi yang berubah, Luming telah memasukkan 18 jenis misteri di setiap tubuh, tetapi sekarang dia menembus 3 abadi-abadi yang berubah, dan bergabung dengan 36 jenis misteri sekaligus, jauh melampaui 3 lainnya. Berubah abadi nyata. Di setiap tubuh, ada 72 jenis makna mendalam, seluruh daging dan darah jiwa abadi dan kekuatan abadi. Luming merasakan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 3 perubahan itu benar. Mata Luming cerah. Dia tidak menyangka dia bisa menginjakan kaki di 3 transformasi begitu cepat. Anda tahu, dia baru saja menembus transformasi kedua belum lama ini. Hanya bisa dikatakan bahwa cairan kuning kemasan yang dimurnikan oleh klan Qingtian terlalu menantang langit. Dia merasa fondasinya sangat kokoh, dan tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan karena terobosan cepat. Ada begitu banyak cairan kuning kemasan yang tersisa, bisakah aku menembus keempat abadi nyata dalam satu gerakan? Luming menantikannya. 2 hari kemudian, setelah kultivasinya benar-benar stabil, Luming terus memurnikan cairan kuning kemasan. Ketika basis kultivasi Luming maju dengan pesat, Citong dan 4 perubahan abadi lainnya melewati kekacauan yang luas dan tiba di sebuah benua. Benua ini, duduk dalam kekacauan tanpa batas, bukan milik alam semesta Yin Yang, juga tidak dekat dengan medan perang tingkat peri, dan hanyut sendirian dalam kekacauan. Disinilah sekte Liancang berada, bernama benua Liancang. Kedua Citong memasuki kedalaman sekte Liancang dan bertemu dengan penguasa sekte Liancang, Yan Heng. Yan Heng adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang tampan, dapat dilihat bahwa ketika dia masih muda, dia pasti seorang pria tampan dan luar biasa tampan. Tetapi pada saat ini, Yan Heng sedang duduk bersila dalam formasi, menggunakan kekuatan formasi untuk menekan sesuatu. Mata Yan Heng berbinar saat melihat Citong mendekat. Citong, kamu kembali.
Kenapa hanya berdua, Long Yu dan Guan Cheng? Yan Heng bertanya. Master Sekte, Long Yu dan Guan Cheng telah jatuh. Citong mengepalkan tinjunya. Ada apa? Wajah Yan Heng sedikit tenggelam. Ini adalah Evil Origin Clan Evil dan yang lainnya. Kami menemukan kebun obat yang Anda sebutkan, tetapi kami belum masuk, tetapi ditebas oleh Evil dan yang lainnya. Long Yu dan Guan Cheng meninggal. Kami berdua lolos secara kebetulan. Tapi untungnya, Cimurit secara singkat mengatakan apa yang dia alami sebelumnya. Ketika Yan Heng mendengar bahwa kedua Citong telah memperoleh Immortal Lotus, dia terkejut. Namun, perhatiannya dengan cepat tertarik oleh hal lain. Siapa kamu, Lu Ming? Siapa yang tidak akan diserang oleh medan di sana dan dapat membawamu dengan bebas? Yan Heng bertanya, tampak sangat cemas. Ya, jika bukan karena dia, akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan Sensu Immortal Lotus. Cimurit menjawab dengan jujur. Klan King Tian, itu pasti klan King Tian, yang bisa datang dan pergi dengan bebas dalam kekuatan penanaman klan King Tian. Hanya klan King Tian, tanpa diduga, masih akan ada klan King Tian di dunia. Yan Heng berkata dengan penuh semangat. Klan Langit Biru. Kedua Citong menunjukkan keraguan. Mereka belum pernah mendengar tentang klan King Tian. Saya juga mendapat informasi dari sebuah buku kuno. Di zaman kuno, suku King Tian bisa setenar surga dan Huang Tian. 3 suku surga pasti memiliki hubungan tertentu satu sama lain. Saya milik suku Chang Tian. Kutukan itu mungkin diselesaikan oleh orang-orang dari klan King Tian. Yan Heng berkata, suaranya sedikit bergetar. Mata Citong berbinar juga. Master Sekte, maksudmu Lu Ming bisa menyelesaikan kutukan padamu? Cimurit berkata dengan penuh semangat. Saya hanya berspekulasi bahwa jika Lu Ming benar-benar dari klan King Tian, itu tidak sepenuhnya mustahil. Anda harus datang ke sini untuk Lu Ming. Yan Heng berkata, sangat bersemangat. Dia telah disiksa oleh kutukan klan surgawi terlalu lama, hidup lebih buruk daripada kematian, dan sulit untuk menyingkirkannya dengan segala cara, dan dia hanya bisa bertahan hidup. Kalau begitu ayo pergi dan undang Lu Ming, lalu Lu Ming, mungkin dia masih belum pergi ke kebun obat sekarang. Dao abadi sejati yang berubah 4 lainnya, bernama Gao Xiang. Dan masih banyak lagi. Mata Merah berkata, Master Sekte, terakhir kali Anda mengirim kami untuk mencari teratai abadi, kami diserang oleh roh-roh jahat. Pasti ada pengkhianat di sekitar kita. Tindakan kita sangat rahasia, dan roh-roh jahat tidak dapat mengetahuinya. Kamu benar. Terakhir kali, selain kamu dan aku, satu orang tahu bahwa itu adalah penangguhan. Sinar cahaya dingin melintas di mata Yan Heng. Duan Kong adalah pengawal pribadinya. Dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin Duan Kong menjadi pengkhianat. Biarkan Duan Kong datang menemuiku segera. Kata Yan Heng. Bawahan akan mengirim pesanan sekarang. Citong Dao, buru-buru berjalan keluar. Segera setelah itu, Citong kembali dengan wajah jelek, berkata, Tuan Sekte, Duan Kong sudah pergi. Duan Kong ini pasti pengkhianat. Dialah yang membocorkan berita keras sumber jahat. Itu sebabnya kata-kata jahat mengirim roh-roh jahat untuk membunuh kita. Itu adalah serigala bermata putih. Kejahatan itu pantas dihukum mati. Gao Xiang berteriak. Evil Yan adalah wakil kepala Sekte Lian Chang dan patriark dari klan asal jahat. Sekte Chang Chang berisi makhluk-makhluk yang tidak ditolerir oleh alam Yin dan Yang. Tujuan awalnya tentu saja untuk mencari jalan keluar, untuk bersatu, agar bisa hidup lebih baik, dan selamat dari pengejaran dan pembunuhan para Yin dan Yang. Alam Yang. Tetapi ketika Sekte Lian Chang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, secara alami akan ada perselisihan. Terutama ras sumber jahat, yang sifatnya sangat jahat dan ambisius, dan selalu ingin menggantikan Yan Heng. Jika bukan karena kekuatan Yan Heng, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Yan Heng adalah 9 Raja Abadi yang berubah, keberadaan puncak Raja Abadi, bahkan jika dia dikutuk, 8 Raja Abadi yang berubah tidak berani dengan mudah melakukannya padanya. Tetapi selama bertahun-tahun, dia menjadi semakin berani dalam kata-kata buruknya. Dia telah melihat bahwa Lian Chang semakin kuat dan semakin lemah, dan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah, dan dia secara bertahap berhenti memperhatikan Yan Heng. Mengetahui bahwa Yan Heng mungkin mendapatkan kutukan penekan teratai abadi kali ini, dan dapat menekan kutukan itu, dia takut dia tidak akan bisa menoleh lagi, jadi dia mengirim roh jahat untuk membunuh Citong dan yang lainnya. Poin ini, mereka dapat sepenuhnya membayangkan. Master Sekte, ini adalah kutukan penekan teratai abadi. Anda dengan cepat mengambilnya untuk disempurnakan, tunggu kutukan ditekan, dan kemudian tekan kata-kata jahat. Citong menyerahkan kutukan teratai abadi kepada Yan Heng. Betapa mudahnya. Yan Heng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, menekan kutukan Lotus abadi hanya dapat membantu saya untuk menekan kutukan, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya diberantas. Kekuatan saya masih sulit untuk dikembalikan ke puncak. Sulit untuk menekan kata-kata buruk. Bawahan akan menemukan Lu Ming sekarang.
Jika Luming dapat membantu Raja untuk mengangkat kutukan, akan mudah bagi Raja untuk menekan kata-kata jahat. Murid Katulistiwa. Nah, ingat, kamu harus meminta orang lain, memiliki sikap yang baik, jangan memaksa, dan juga, kamu harus memberi manfaat yang cukup. Selain itu, jangan beritahu orang ketiga tentang masalah ini. Sekarang, aku hanya bisa mempercayaimu. Tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Yan Heng mendesak dengan serius. Selama bertahun-tahun, saat kutukannya menjadi semakin parah, kekuatannya menjadi semakin lemah. Di sekte pemurnian Chang, kekaguman banyak orang terhadapnya melemah, dan mereka diam-diam tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin banyak orang-orang diam-diam berlindung pada sumber kejahatan. Karena kedua Citong dapat membawa Zhen Xianlian kembali, mereka secara alami dapat mempercayainya. 5540. Jika kedua Citong juga berlindung dengan kata-kata buruk, mereka akan mengirim Zhen Xianlian kembali. Master Sekte yakinlah, kami akan melanjutkan dengan hati-hati, dan tidak akan memberitahu siapapun, yang ditetapkan secara rahasia, ke medan perang tingkat peri. Citong dan Gao Xiang membungkuk dan membungkuk, lalu melangkah mundur. Tapi Yan Heng mengeluarkan Immortal Lotus Sensu dan mulai memperbaikinya. Tempat lain dari Sekte Liancang, lokasi klan asal jahat. Menabrak. Patriark klan Evil Origin membuat kata yang buruk, dan meja batu tiba-tiba berubah menjadi bubuk dengan telapak tangan. Crimson Hitomi dan yang lainnya benar-benar kembali. Sial, bagaimana dengan mereka, apakah tidak ada berita? Dia berteriak dengan buruk, wajahnya menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Patriark, Esha, mereka belum mendengar kabar dari mereka. Itu pasti kecelakaan. Ketika Citong dan yang lainnya kembali, mereka pergi menemui Yan Heng. Apakah mereka mendapatkan Sensu Immortal Lotus? Di samping, seorang lelaki tua kurus dari klan sumber jahat mengatakan bahwa orang ini juga seorang raja abadi. Kirim seseorang untuk menatap Citong dan Gao Xiang secara diam-diam, dan setiap gangguan dari mereka harus segera dilaporkan kepadaku. Kata-kata buruk dipesan. Seseorang segera mengaturnya dan menatap Citong dan Gao Xiang. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk melaporkan kata-kata jahat, mengatakan bahwa Citong dan Gao Xiang telah diam-diam meninggalkan benua Liancang dan pergi ke medan perang tingkat peri. Patriark, Citong dan Gao Xiang bertindak diam-diam, sangat berhati-hati. Jika kita tidak mengirim seseorang untuk menatap diam-diam sebelumnya, saya khawatir kita tidak akan tahu keberadaan mereka. Mereka sangat berhati-hati, apakah ada sesuatu yang serius? Kata lelaki tua kurus itu. Hal terbesar yang mereka miliki sekarang adalah kutukan Yan Heng. Mungkinkah mereka pergi ke medan perang abadi lagi, dan itu terkait dengan kutukan Yan Heng? Dia memiliki kecepatan ekstrim dan kemampuan bersembunyi yang kuat. Begitu dia menemukan sesuatu, dia akan segera mengirim pesan kembali. Kata-kata buruk diperintahkan. Citong dan Gao Xiang bertindak diam-diam, berpikir bahwa mereka melakukannya dengan sangat diam-diam, tetapi tanpa diduga, mereka masih ditemukan oleh kata-kata buruk. Mereka mengubah arah mereka beberapa kali di tengah, dan sekali lagi datang ke tempat klan King Tian menanam obat. Luming, itu seharusnya masih di kebun obat itu. Gao Xiangdao. Ya, mungkin masih di sana, kita tidak pergi ke bagian terdalam dari kebun obat pada awalnya. Murid Qi mengangguk. Ketika mereka mendapatkan Curse of the Immortal Lotus, mereka juga menemukan bahwa ada tirai tipis di kedalaman, tetapi tujuan mereka adalah Curse of the Immortal Lotus. Setelah mereka mendapatkan Immortal Lotus of Curse of the Immortal, mereka hanya ingin untuk bergegas kembali secepat mungkin. Selain itu, Luming membantu mereka mendapatkan Immortal Lotus of Zenzu. Mereka terlalu malu untuk merebut obat abadi dengan Luming, dan mundur 10.000 langkah, bahkan jika mereka melakukannya, mereka bukan lawan Luming. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa setelah Luming mengirim mereka pergi, dia akan kembali ke kedalaman kebun obat. Tapi bagaimanapun, sudah lama berlalu. Mungkin Luming sudah pergi, jadi kita masih bertindak secara terpisah. Kamu tunggu di sini, aku akan melihat-lihat untuk melihat apakah Luming sudah pergi. Murid Katulistiwa. Sulit bagi mereka untuk melintasi area itu untuk memasuki kedalaman taman obat. Untuk mengetahuinya, mereka hanya bisa menunggu di luar. Bagus. Gao Xiang mengangguk. Setelah itu, murid Qi pergi dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak pernah menyadarinya, tetapi mereka memiliki sepasang mata yang menatap mereka secara diam-diam. Luming telah berada di kedalaman kebun obat, memurnikan cairan emas. Hari demi hari, makna mendalam dalam tubuh Luming berkembang pesat. Setelah menembus 3 abadi nyata, setelah beberapa bulan pemurnian, dia akhirnya mencapai batasnya. Dan, dengan bantuan cairan kuning kemasan, dia dengan cepat menemukan peluang untuk transformasi. Ledakan. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi partikel kecil, dan kemudian dengan cepat direorganisasi, memungkinkan jiwa peri berubah dan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, di tengah kekacauan, berbagai makna mendalam terus bergabung ke dalam tubuh Luming. Kali ini, total 72 makna mendalam digabungkan.
Makna mendalam dari masing-masing tubuh Luming mencapai 144 macam. Keempatnya menjadi abadi sejati. Tingkat kultivasi Luming mencapai 4 dewa sejati transformasi dalam satu gerakan, yaitu puncak dewa sejati. Jika itu berubah lagi lain kali, itu akan menjadi 5 perubahan Raja Abadi. Selain itu, cairan kuning kemasan memiliki kelebihan, dan belum dimurnikan. Luming mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan melanjutkan pemurnian. Dalam sekejap mata, itu beberapa bulan lagi, basis kultivasi Luming terus meningkat, dan makna mendalam di tubuhnya berkembang pesat. Pada akhirnya, ketika basis kultivasi Luming meningkat pesat, dia akan mendekati puncak dari 4 abadi nyata, cairan emas akhirnya selesai. Lihat apakah Anda dapat menangkap peluang dari 5 transformasi. Luming duduk bersila, tubuhnya bersinar, roh dan rohnya adalah satu. Dia ingin menangkap peluang transformasi dan memasuki ranah Raja Peri dalam satu gerakan. Tetapi pada akhirnya, Luming gagal. Tidak ada petunjuk, dan ada kebingungan di depan saya, dan bahkan sedikit peluang tidak ditemukan. Aku serakah. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, kemajuannya cukup luar biasa. Ketika saya masuk ke sini, itu hanya transformasi kedua, dan itu masih tidak lama setelah terobosan. Tetapi sekarang, transformasi 4 telah diubah, dan itu dekat dengan puncak transformasi 4. Pada kecepatan ini, itu akan menakuti orang sampai mati. Dia sudah puas, dan tidak diragukan lagi mimpi bodoh untuk menghancurkan Raja Peri. Setelah transformasi kelima, Anda dapat menembus Raja Peri, tetapi kali ini transformasi beberapa kali lebih sulit daripada gabungan 4 kali sebelumnya. Transformasi ini disebut transformasi pamungkas. Dalam sejarah, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di puncak keabadian sejati yang terjebak di tempat ini. Jika Anda ingin menembus level ini, Anda tidak memiliki bakat dan peluang besar dunia, dan akumulasi tahun, jika Anda ingin menerobos, itu adalah fantasi. Luming juga tahu bahwa itu tidak mudah, jadi dia menahan auranya dan mengakhiri kultivasinya. Luming, aku akan menerobos. Pada saat ini, suara bola keluar, dan kemudian tubuh bola terbang keluar, menggembung tajam. Luming tercengang, kecepatan latihan QQ benar-benar luar biasa. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, dan kecepatan latihan, dia mungkin akan dibuang oleh bola. Napas bola naik tajam dan mulai berubah dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi bola untuk berhasil dan menginjakan kaki di 3 alam. Jika Luming tidak punya kesempatan lain, dia akan segera ditangkap oleh bola. Sudah waktunya untuk pergi. Luming mencari di kejauhan, dan setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menuju keluar. Ketika dia keluar dari kebun obat, dia melihat Chitong dan Gao Xiang. Kakak Luming. Melihat Luming, Chitong dan keduanya menyambut mereka dengan penuh semangat. Kalian berdua tidak pergi. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami benar-benar pergi, kembali ke Sekte Liancang, dan kemudian kembali. Gao Xiang tersenyum jujur. Oh, bisakah kamu meminta bantuanku? Kata Luming. Saudara Luming benar-benar pintar, dan saya benar-benar malu untuk mengatakan bahwa, kali ini, kita benar-benar memiliki hal-hal penting untuk meminta bantuan saudara Luming. Chitong menggosok tangannya dan berkata, malu. Luming hanya membantu mereka belum lama ini. Sekarang dia datang untuk meminta bantuan Luming. Wajah tuanya sedikit merah, tapi demi Yan Heng, dia hanya bisa menarik wajahnya. Turun. 5541. Saudara Chitong, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang terjadi, dan lihat apakah saya dapat membantu. Luming berkata, dia berkata dengan sangat bijaksana, dia tidak langsung setuju atau menolak secara langsung. Sejujurnya, Raja kita ingin meminta saudara Lu untuk membantunya mengangkat kutukan itu. Ci murid menjawab dengan jujur. Luming terkejut, dan kemudian tersenyum pahit, berkata, saudara Chitong tertawa. Anda mengatakan terakhir kali bahwa Raja Anda telah dikutuk oleh klan surgawi, dan budidaya Raja Anda telah mencapai Raja Abadi Transformasi 9. Dengan basis budidaya seperti itu, kutukan tidak bisa diangkat, bagaimana lu bisa menyelesaikannya? Hanya bercanda, 9 transformasi tidak dapat diselesaikan oleh Yang Abadi, apa gunanya dia? 3 suku di langit terkait erat satu sama lain, dan kami saling memperkuat satu sama lain. Penguasa kami mengatakan bahwa saudara Lu adalah keturunan klan King Tian, dan mungkin ada cara untuk membantunya mengangkat kutukan itu. Murid Katulistiwa. Pupil Luming sedikit menyusut, wajahnya tetap tenang, dan dia berkata, saudara Chitong berkata dan tertawa, saya adalah ras manusia, bukan ras langit biru. Saudara Lu, kamu bisa berjalan dengan bebas melalui medan di bawah klan King Tian, bukan klan King Tian. Chitong terkejut. Tuan Sekte Anda mengenal klan King Tian dengan sangat baik. Luming tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya. Aku tahu sedikit, seperti Zen Susianlian, yang dilihat Tuan dari sebuah buku kuno.
Untuk menyenangkan Luming, Chitong tidak menyembunyikan apapun yang tidak terlalu penting. Saudara Lu, tolong pastikan untuk membantunya. Sekte Master berjanji bahwa bahkan jika Anda tidak dapat membantunya untuk menghilangkan kutukan, Anda tidak akan membiarkan Anda pergi tanpa hasil. Akan ada hadiah yang murah hati. Jika Anda dapat membantunya untuk mengangkat kutukan, maka kamu adalah dermawan agungnya dan dermawan agung pemurnian Changsong. Kebaikan yang begitu besar pasti akan dibalas di masa depan. Ci murid berkata dengan tulus. Lu Ming merenung. Murid merah ini terlihat sangat tulus, sepertinya tidak palsu. Selain itu, Lu Ming ingin bertemu dengan Master Sekte Liancang untuk melihat seberapa banyak yang dia ketahui tentang klan King Tian. Yang paling penting, Lu Ming juga ingin mencobanya untuk melihat apakah dia bisa membantu pihak lain menghubungi kutukan itu. Kekuatan Changsong pemurnian ini luar biasa. Penguasa adalah 9 Raja Abadi yang berubah. Ini ditempatkan di alam semesta yang luas, dan mereka adalah Master Top. Pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi lainnya di bawah komandonya. Ada lebih banyak dewa sejati. Dengan kekuatan seperti itu, ditempatkan di Yanjian, meskipun dia tidak dapat masuk 10 besar, adalah mungkin untuk masuk 30 besar, atau bahkan yang teratas 20. Jika kekuatan yang begitu kuat dapat digunakan untuk diri sendiri, itu dapat memainkan peran besar pada saat kritis. Situasi di alam semesta sekarang rumit, kedua alam berada dalam perang skala penuh, dan surga dalam kekacauan, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana masa depan akan berkembang. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita bisa bertahan dari perubahan dan bertahan. Alam semesta primordial, termasuk dirinya sendiri, masih terlalu lemah. Jika ada bantuan Refining Changsong, kekuatannya akan meningkat tajam. Meskipun Lian Changsong tidak ditoleransi oleh alam Yin dan Yang, ia benar-benar tidak terlalu peduli dengan krisis. Lu Ming mengubah beberapa pemikiran di benaknya dan segera membuat keputusan. Oke, Saudara Chitong, saya akan mengikuti Anda, tetapi di depan Anda, keterampilan kultivasi Lu Ming terbatas, jadi saya benar-benar tidak dapat menjamin apapun. Kata Lu Ming. Ya, Saudara Lu hanya perlu melakukan yang terbaik. Ketika Lu Ming setuju, Chitong sangat gembira dengan kebahagiaan. Mereka bertiga juga tidak berhenti, mereka segera berangkat, meninggalkan tempat di mana obat itu ditanam, dan kemudian Chitong dan Gao Xiang memimpin jalan, menuju ke arah tertentu. Di kejauhan, ada sosok yang menatapnya sepanjang waktu. Setelah melihat ketiga Lu Ming keluar, mata orang itu berkedip, dan kemudian menghilang tanpa suara. Dia ragu-ragu terlalu jauh, dan Lu Ming juga tidak menyadarinya. Jika Chitong dan yang lainnya ingin meninggalkan medan perang tingkat peri, secara alami tidak mungkin untuk mengambil susunan teleportasi di kota kuno, karena mudah ditemukan, mereka hanya dapat melewati kekosongan kacau dari medan perang tingkat peri. Tinggalkan medan perang tingkat peri, dan masuki kekacauan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Untungnya, mereka semua abadi, sangat cepat. Sepanjang jalan, Lu Ming terus astringan, Chitong dan Gao Xiang tidak menyadari bahwa budidaya Lu Ming telah memasuki 4 transformasi dewa sejati. Beberapa hari setelah ketiga Lu Ming mengemudi di jalan, kata-kata jahat di Sekte Pemurnian Chang telah menerima berita melalui cara khusus. Wu Ying mengirim berita itu kembali, Chitong dan Gao Xiang membawa seorang pemuda ke benua Liancang. Di aula, kata-kata jahat perlahan berbicara. Mereka yang berdiri di kedua sisi semuanya adalah kroni dari kata-kata buruk. Hari ini, setidaknya setengah dari master di Sekte Liancang telah berlindung dengan kata-kata buruk. Seorang pria muda, apa yang kamu bawa kembali? Beberapa orang terkejut. Begitu Chitong dan Gao Xiang kembali dari medan perang tingkat peri, mereka segera bergegas ke medan perang tingkat peri lagi, membawa kembali seorang pemuda, dan mereka bertindak diam-diam. Ini pasti diinstruksikan oleh Yan Heng. Yan Heng tidak akan membiarkan kedua Chitong mengambilnya tanpa alasan. Kembali ke seorang pemuda, pasti ada tujuan, saya khawatir apakah itu terkait dengan kutukannya. Kata-kata buruk. Seorang pemuda, bisakah dia mengungkap kutukan klan surgawi? Beberapa orang tidak percaya. Tidak peduli apa, jangan berjaga-jaga. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga, dan kamu tidak boleh membiarkan Chitong dan Gao Xiang membawa pemuda itu kembali ke benua Liancang. Kata-kata jahat berbicara dengan dingin, mengungkapkan niat membunuh. Dengan mata merah, tidak mudah untuk membunuh mereka. Jika roh jahat itu ada, tidak apa-apa, tapi sayang roh jahat itu tidak ada. Seseorang mengerutkan kening. Di Sekte Liancang, roh jahat-jahat memiliki gelar abadi sejati terkuat, sedangkan murid merah menempati urutan kedua di antara abadi sejati. Kejahatan tidak ada di sana, di antara keabadian sejati, tidak ada yang menjadi lawan Chitong. Kalau begitu biarkan Raja Peri pergi. Kata-kata buruk diucapkan dengan dingin. Wajah orang lain berubah. Di Sekte Liancang, hanya ada beberapa Raja Abadi, hitung dengan kedua tangan. Setiap gerakan Raja Abadi diperhatikan. Jika Anda mengirim Raja Abadi untuk berangkat, mudah ditemukan oleh orang-orang dari Yan Heng dan mengirim orang berhenti. Selain itu,
di mana Raja Peri berani memasuki medan perang tingkat peri. Meskipun tidak ada seorang pun di medan perang abadi di alam Yin dan Yang, sulit untuk menjamin bahwa kemampuan besar dari kedua alam tidak akan mengalihkan pandangan mereka ke medan perang abadi. Peri sejati baik-baik saja, mesin Qi tidak cukup kuat, dan tidak mudah ditemukan. Raja Peri berbeda. Keabadian sejati seperti kunang-kunang di malam yang gelap, mereka terlalu jauh, atau mereka tidak memperhatikan untuk mengamati, dan mereka tidak mudah ditemukan. Dan Raja Peri, seperti bulan yang cerah di langit, seperti suar di malam yang gelap, sulit untuk tidak ditemukan. Ini juga alasan mengapa baik Yan Hang maupun kata-kata buruk tidak mengirim Raja Abadi. Setelah Raja Abadi dikirim ke medan perang abadi, mudah ditemukan oleh penguasa alam Yin dan Yang. Jadi barusan, ketika dia mengatakan dengan buruk bahwa dia akan mengirim seorang Raja Abadi, ekspresi semua orang berubah secara drastis, beberapa Raja Abadi di tempat kejadian bahkan lebih serius, dan mereka tidak akan pernah melakukan apapun. Jangan khawatir, selama kamu tidak pergi ke medan perang tingkat peri, kamu bisa menembak dan membunuh murid merah dalam kekacauan. Dia berkata sambil tersenyum. Meski begitu, begitu kita pindah, Yan Hang akan segera mengetahuinya. Salah satu Raja Peri berbicara. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi ini. Kata-kata jahat itu tersenyum dengan percaya diri, dan kemudian mengeluarkan jimat giok transmisi suara untuk mengirim pesan. Segera setelah itu, sesosok melangkah ke aula. Raja Peri. 5542. Wajah orang-orang di aula berubah. Ini adalah Raja Peri. Rambut putih dan janggut putih, wajah kemerahan, penampilan tampan, dan penuh energi. Liu Yang, ini kamu menerobos. Kamu benar-benar menerobos Raja Peri. Di aula, ada semburan seru. Beberapa kagum, tetapi lebih cemburu dan cemburu. Liu Yang, mereka semua mengenalnya, seorang celestial sejati 4 perubahan di kamp pembicaraan jahat sebelumnya, tidak begitu baik, dan kekuatan bertarungnya pada tingkat yang sama jauh lebih rendah daripada murid merah jahat. Selain itu, setelah lama tinggal di 4 alam, semua orang berpikir bahwa dia akan berhenti dan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Raja Abadi sepanjang hidupnya. Tanpa diduga, melihatmu kali ini, dia sudah menjadi Raja Peri. Saya telah melihat Deputi Suzerain. Liu yang mengepalkan tinjunya dan duduk di posisi tertentu di atas kepala, dengan statusnya saat ini, dia sudah di atas abadi sejati lainnya dan bisa duduk sejajar dengan Raja Abadi lainnya. Liu yang melakukan perjalanan dalam kekacauan belum lama ini, mendapat petualangan, dan menerobos ke alam Raja Peri dalam satu gerakan, karena hanya beberapa saat setelah terobosan, Yan Hang dan yang lainnya belum menemukannya, dan tidak ada yang menatapnya. Itu yang paling tepat untuk membiarkan dia mengambil tindakan. Hehe dengan senyum jahat. Abadi sejati di aula menunjukkan kecemburuan. Mereka tahu bahwa Liu yang pasti telah menemukan peluang yang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan pernah ingin membuat terobosan. Menerobos Raja Peri sangat sulit. Bagaimana bisa begitu mudah? Tidak ada kesempatan untuk menerobos. Tapi kesempatan seperti itu terlalu jarang, jika Anda ingin menemuinya, seberapa mudah mengatakannya. Wakil Ketua Sekte, jangan khawatir, berjanji untuk menyelesaikan tugas, dan aku bisa membunuh murid merah itu. Liu yang percaya diri. Setelah menerobos ke Raja Abadi, kekuatannya meningkat terlalu banyak, dan gerakannya tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, yang membuat kepercayaan dirinya membengkak hingga batasnya. Jangan gegabah, buat keputusan cepat. Kata-kata buruk menasihati. Jangan khawatir, ini keberangkatanku. Liu yang bangkit, melangkah keluar dan menghilang. Saat ketiga Luming bergegas, mereka bertanya kepada Citong dan yang lainnya tentang Sekte Liancang, terutama jumlah master di Sekte Liancang. Luming fokus pada mereka. Di Sekte Liancang, termasuk Sekte Master, ada total 9 Raja Abadi. Ci murid menjawab dengan jujur. Luming terkejut diam-diam. Kekuatan Changzong pemurnian ini benar-benar luar biasa, sebenarnya ada 9 Raja Abadi. Anda tahu, selama masa kejayaan alam semesta primordial, hanya ada lebih dari 20 Raja Abadi, hampir setengah dari alam semesta primordial. Saat itu, alam semesta prasejarah menduduki peringkat ke-11 di Yangjian. Sekarang, di Sekte Liancang, sudah ada 3 Raja Abadi yang berlindung pada kata-kata jahat Patriark Klan Sumber Jahat, ditambah kata-kata jahat itu sendiri, ada 4 Raja Abadi, dan di Sekte Liancang, adalah 2 Raja Abadi dengan sikap netral. Ya, dengan kata lain, jumlah Raja Abadi di sisi pembicaraan jahat telah melebihi Raja-Raja. Jika bukan karena kengerian kekuatan Master Sekte, dia mungkin sudah memulainya jika dia takut bahwa keputusasaan Master Sekte mungkin bisa meledakkan kekuatan puncak Raja Abadi. Murid Ci menghela nafas, wajahnya serius. Kali ini, jika Yan Hang tidak bisa mengangkat kutukan, maka kutukan di tubuh Yan Hang menjadi lebih dan lebih parah, cepat atau lambat tidak akan mampu menekannya, dan Lian Changzong cepat atau lambat akan jatuh ke tangan kata-kata jahat.
Setelah beberapa saat, mereka akhirnya meninggalkan medan perang tingkat peri dan terbang ke dalam kekacauan tanpa batas. Sangat mudah tersesat jika Anda tidak melihat arah dalam kekacauan tanpa batas. Untungnya, semua murid merah meninggalkan koordinat mereka, dan mereka memiliki jalan yang aman untuk menghindari beberapa area berbahaya dalam kekacauan. Tentu saja, benua Liancang masih jauh dari medan perang abadi, dan dengan kecepatan mereka, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk terbang. Tetapi setelah berjalan melalui kekacauan selama 11 hari, mereka berhenti. Karena ada sosok yang berdiri di depan mereka. Liu Yang, ini kamu. Ci murid berbisik. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Liu Yang berbisik, matanya dipenuhi cahaya dingin, dan aura mengerikan meledak, mengunci ketiga Luming Chitong dan Gao Xiang. Bagaimana mungkin, Raja Peri? Liu Yang, bagaimana kamu bisa menembus Raja Peri? Gao Xiang berteriak kaget. Kenapa aku tidak bisa menembus Raja Peri? Ternyata bakatku lebih tinggi dari kalian semua. Liu Yang mencibir, penuh kemenangan, seperti kucing menatap tiga tikus, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Wajah murid Qi dan Gao Xiang sangat jelek. Tak perlu dipikirkan lagi, Liu Yang dikirim dengan kata-kata jahat untuk membunuh mereka. Apalagi alamat yang dipilih sangat tepat, jika terlalu jauh dari benua Liancang, ada banyak rute yang harus dilalui, dan tidak mudah untuk menghentikan Chitong dan yang lainnya. Tetapi ketika jarak ke benua Liancang relatif dekat, biasanya mereka hanya akan mengambil salah satu rute terbaik. Liu Yang menunggu di sini, dan seperti yang diharapkan, mereka menunggu tiga Chitong. Pergi, kembali. Chitong berbicara kepada Luming dan Gao Xiang, dan mereka bertiga akan mundur. Tapi Liu Yang telah menatap mereka sejak lama, dan ketika mereka bergerak sedikit, Liu Yang mengetahuinya, dan segera mulai melakukannya. Hah! Liu Yang melakukan tendangan voli dengan kedua tangan, membentuk sepasang cakar merah darah, besar, menghilangkan kekacauan, dan meraih ketiga Luming. Tembakan Raja Abadi secepat kilat, dan dia tidak memberi mereka bertiga kesempatan untuk mundur. Bertarunglah dengannya. Gao Xiang meraung, menawarkan tentara peri untuk melawan. Pada saat yang sama, murid merah juga mengorbankan tentara peri untuk melakukan upaya habis-habisan. Raja peri yang baru saja menerobos. Mata Luming cerah, tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi juga dengan sedikit kegembiraan. Basis kultivasinya akan mendekati puncak 4 dewa sejati transformasi, dan kekuatannya telah meroket secara dramatis, dia belum menemukan siapapun untuk mencoba kekuatannya. Seorang Raja Abadi yang baru saja menerobos, hanya untuk mencoba kekuatannya untuk melihat seberapa besar kesenjangan dengan abadi yang sebenarnya. Trinitas diubah menjadi ekstrim, daging dan jiwa digabungkan, tombak hitam ditembak, dan kitab tombak Kaisar Ming digunakan. 3 serangan, membombardir cakar merah darah, serangan pupil merah dan arah tinggi, mereka runtuh dengan satu sentuhan, dan celah dengan Raja Peri sangat mencengangkan. Ekspresi mereka berdua berubah liar, hati mereka tenggelam, diam-diam mengatakan bahwa mereka mati kali ini. Tapi segera, mata mereka melebar. Karena cahaya tombak yang terang langsung menembus cakar merah darah, dan cahaya tombak terus menembus Liu Yang. Cahaya tombak ini secara alami ditusuk oleh Luming. Luming, benar-benar menembus serangan Raja Abadi dengan satu tembakan. Salah. Basis kultivasi Luming salah. Mereka baru tahu sekarang bahwa basis kultivasi Luming sebenarnya adalah 4 dewa sejati yang berubah. Ketika dia melawan roh-roh jahat sebelumnya, basis kultivasi Luming hanya menjadi abadi. Sudah berapa lama sebelum 4 perubahan benar-benar tercapai, yang sungguh luar biasa. Mungkinkah Luming berada di kedalaman kebun obat dan mendapat kesempatan melawan langit? Pada saat ini, Chitong dan Gao Xiang tidak terkejut tetapi bersukacita. Semakin kuat kekuatan Luming semakin baik, dan mereka memiliki harapan untuk keluar. Anda. Liu Yang juga terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Luming bisa menembus serangannya. Langkah barusan, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu juga merupakan serangan oleh Raja Abadi, yang tidak sebanding dengan keabadian yang sebenarnya. Pada saat kritis, Liu Yang menawarkan cakar dan membawanya di tangannya. Cakar ini juga berwarna merah darah, tetapi seorang prajurit peri. 5543. Liu Yang mengorbankan prajurit peri, meraih cakar lagi, dan meraihnya pada cahaya tombak, dengan dengungan, cahaya tombak runtuh, dan tubuh Liu Yang bergetar dan mundur. Mata murid Qi dan Gao Xiang melebar karena terkejut. Luming tidak hanya menembus serangan Liu Yang, tetapi juga memukul mundur Liu Yang. Anda tahu, ini adalah Raja Peri. Raja Abadi jauh lebih kuat daripada abadi sejati, puncak abadi sejati, melalui transformasi pamungkas, dapat menjadi Raja Abadi. Dengan posisi abadi sejati, memukul Raja Abadi di seluruh papan luar biasa. Liu Yang sendiri bahkan lebih terkejut dan bahkan lebih sulit dipercaya. Tidak lama setelah dia menghancurkan Raja Abadi, dia merasa bahwa kekuatannya kuat melawan langit, dan dia merasa tak tertandingi di dunia.
Awalnya kaget dan bingung, lalu marah. Dia bangga, tetapi ditampar wajahnya oleh seseorang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati. Dengan raungan panjang, tubuh Liu yang menggeliat dan membengkak tajam, berubah menjadi binatang merah besar, dua cakar depan tajam, merah darah, dengan bau darah yang kuat. Ini dia ontologinya. Hah. Liu yang melompat, mengangkangi kehampaan yang kacau, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menerkam Luming. Luming tidak takut, mengacungkan tombak untuk menemuinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling berhadapan, terus-menerus bertabrakan, dan energi kekerasan mereka menghapus energi kacau di sekitar mereka. Dalam sekejap, keduanya bentrok puluhan gerakan. Qitong dan Gao Xiang tercengang, dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Luming benar-benar bisa menandingi Liu yang dalam konfrontasi langsung, bukan kebetulan. Ini luar biasa. Bisakah seorang abadi sejati menjadi seperti ini? Ini di luar pengetahuan mereka. Orang-orang dari klan surgawi tidak begitu kuat, bukan? Klan King Tian, Tuan berkata dia adalah klan King Tian, apakah klan King Tian begitu menakutkan? Qitong dan Gao Xiang bertukar pikiran. Tapi Liu yang menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dia bangga sebelumnya dan menghilang tanpa jejak. Biarkan dia menyadari bahwa dia tidak begitu kuat. Kong. Pada saat ini, suara pedang Ming terdengar, dan Luming tiba-tiba bergegas keluar dari cahaya pedang yang mengerikan, menebas Liu Yang. Pada saat ini, Luming mengedarkan peta 10.000 dao, mendesak kitab suci pedang Suanyuan, dan cahaya pedang meledak. Liu Yang tidak menghindarinya, dia memukul pedang, dan luka mengerikan muncul di tubuhnya, darah mengalir. Liu Yang melolong kesakitan, dan berbalik dan berlari, seperti cahaya berdarah, sangat cepat, dan dia pergi dalam sekejap mata. Luming tidak mengejarnya. Karena Liu Yang sebenarnya tidak terluka parah, dan Raja Abadi memang sangat kuat, tidak mungkin bagi Luming untuk membunuh lawannya. Baru saja, itu juga tidak terduga dan memotong Liu Yang. Liu Yang berbalik dan melarikan diri karena pukulan besar terhadap kepercayaan dirinya dan ledakan mentalitasnya. Tidak. Jika Liu yang melarikan diri kembali untuk melaporkan kata-kata buruk, saya khawatir akan ada ahli yang lebih kuat datang, kita harus bergegas kembali ke benua Liancang sesegera mungkin. Wajah Qitong berubah. Aku akan membawa kalian berdua pergi, dan kamu akan membimbingku. Luming melambaikan tangannya, membungkus murid merah dan Gao Xiang dengan kekuatan abadi, dan menghilang menjadi aliran cahaya. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, kecepatan menggunakan Sutra Kekosongan Wanyu beberapa kali lebih cepat daripada Qitong dan Gao Xiang. Tidak lebih buruk dari Liu Yang. Jika dia adalah Liu yang barusan, dia mungkin tidak dapat mengejar, tetapi itu tidak perlu. Qitong dan Gao Xiang menunjukkan arah, dan Luming bergegas maju, dan akhirnya tiba di Liancangzong setelah kurang dari 2 hari. Benua besar, bagaimana rasanya benua ini seperti medan perang tingkat peri. Melihat benua yang mengambang dalam kekacauan, Luming sedikit terkejut. Ini adalah benua Liancang. Sekte Master berspekulasi bahwa ini mungkin bagian dari medan perang tingkat peri. Ci murid menjelaskan. Sebuah fragmen dari medan perang tingkat peri. Luming benar-benar terkejut. Bagaimana fragmen medan perang tingkat peri muncul? Siapa yang bisa memotong sepotong puing? Luming yakin Half Step Universe pasti tidak akan bisa melakukannya. Ayo pergi menemui Sekte Master. Murid merah berkata dengan senyum di wajahnya. Kembali ke benua Liancang, dia merasa jauh lebih santai. Di sini, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun, karena begitu dia melakukannya, dia akan segera mengejutkan seluruh Sekte Liancang. Qitong dan Gao Xiang dari Luming, melintasi benua Liancang, dan tiba di inti Sekte Liancang, siap bertemu Yan Heng. Pada saat ini, Liu yang juga kembali ke Liancangzong dan bertemu dengan kata-kata buruk. Apa, kamu bilang kamu tidak bisa membunuh Qitong dan yang lainnya? Kata-kata jahat itu menunjukkan kecemerlangan seperti binatang buas, menatap Liu yang dengan tegas. Menatapnya dengan keras oleh kata-kata jahat, Liu yang merasakan hawa dingin di hatinya, ragu-ragu, dan berkata, pemuda yang dibawa kembali oleh Qitong adalah penjahat yang luar biasa. Dengan basis kultivasi dari 4 keabadian sejati, ada sebenarnya tidak lebih lemah dari kekuatan tempur Raja Abadi, aku terluka olehnya karena kecerobohanku, dan aku harus mundur. Hahaha, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu terluka oleh peri sungguhan. Dia tertawa tergesa-gesa, jelas tidak percaya. Ya, ini benar. Liu yang hanya bisa menggigit peluru dan mengakuinya. Jika dia tidak menemukannya secara langsung, dia juga akan mengalami kesulitan untuk percaya bahwa True Immortal akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kata-kata jahat itu menatap Liu Yang untuk sesaat, dan di matanya yang tajam, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, turun. Bawahan pensiun. Liu Yang membungkuk ke belakang.
Setelah Liu Yang pensiun, sosok itu muncul di aula, dan 3 sosok lagi muncul. Ketiganya adalah 3 raja abadi yang berlindung dengan kata-kata jahat. Bagaimana menurutmu? Kata-kata jahat itu bertanya. Kalau begitu Liu Yang, itu konyol dan penuh omong kosong. Yang abadi sejati bisa melawan raja abadi dan melukainya. Benar-benar konyol. Salah satu raja peri mencibir. Liu Yang mengatakan itu, dengan sengaja membuat kekuatan musuh begitu kuat, hanya untuk menutupi ketidakmampuannya. Raja peri kedua. Yah, aku juga berpikir begitu. Awalnya, dengan bakat dan potensi Liu Yang, mustahil untuk menembus raja abadi. Dia cukup beruntung untuk menerobos karena dia bertemu dengan kesempatan surgawi dalam kekacauan. Terobosan semacam ini, dengan bantuan kekuatan eksternal, sama sekali tidak solid, dan kekuatannya sangat lemah. Tidak berlebihan untuk menyebutnya raja abadi terlemah, jadi dia ditolak oleh beberapa 4 abadi-abadi yang berubah. Kata-kata jahat itu mengangguk. Dia tidak percaya bahwa 4 alam benar-benar dapat menghancurkan raja abadi, jadi berspekulasi bahwa Liu Yang cukup beruntung untuk menerobos, dan kekuatannya sangat lemah. Selain itu, Lu Ming dan Chitong bergabung pasukan dengan ketiganya untuk mengusir Liu Yang. Sekarang saya ingin mengirim seseorang untuk terus membunuh 3 Chitong. Saya khawatir sudah terlambat. Prioritas utama adalah mengirim seseorang untuk mengawasi dengan cermat tempat tinggal Yan Heng dan memperhatikan perkembangan masalah ini. Kata-kata buruk dipesan. Ketika kata-kata jahat dan lainnya bersekongkol, Lu Ming melihat penguasa sekte Liancang, Yan Heng di aula rahasia. Apakah kamu kenal Ye King? Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa ketika dia melihat sisi pertama Yan Heng menatapnya dengan cermat dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Lu Ming menekan keraguan di hatinya dan berkata, senior Ye King adalah master senior yang keluar dari alam semesta yang sama dengan generasi muda, tetapi senior Ye King hidup di zaman yang sangat terpencil, dan generasi muda belum pernah melihat senior. Ye King. 5544. Apakah kamu belum pernah bertemu Ye King? Aneh, sangat suka, itu bukan penampilanmu, tapi temperamenmu, dan aku samar-samar bisa merasakan napas Ye King di dalam dirimu. Yan Heng bergumam pada dirinya sendiri, tetapi suara itu tidak sengaja ditekan, Lu Ming mendengarnya dengan jelas. Senior Ye King dan aku memiliki temperamen yang sama. Dia memiliki aura di tubuhku. Kenapa aku tidak tahu? Lu Ming sedikit terdiam, tetapi dia juga sedikit penasaran, dan berkata, senior mengenal Ye King. Tentu saja aku tahu, Ye King dan aku adalah teman dekat. Kami bertemu di medan perang tingkat peri dan sering mendiskusikan Dao abadi bersama. Kemudian, saya mendengar bahwa raja-raja dunia bawah bergabung untuk memasuki alam semesta primordial dan mengepung Ye King. Setelah pertempuran itu, Ye King telah jatuh, dan ketika aku tahu beritanya akan sampai ke Hong Huang, itu akan terlambat. Sejak itu, aku tidak pernah melihat Ye King lagi. Yan Heng menghela nafas. Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa kamu dan Ye King berasal dari alam semesta yang sama, dan kamu juga anggota dari alam semesta prasejarah. Yan Heng bertanya tiba-tiba lagi. Bagus. Lu Ming mengangguk. Bagaimana mungkin? Kamu jelas bisa berjalan dengan bebas dan medan yang disediakan oleh klan King Tian. Kamu seharusnya menjadi klan King Tian. Bagaimana kamu bisa menjadi klan manusia prasejarah? Yan Heng sedikit tidak bisa dipercaya, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Ming seharusnya milik klan King Tian yang legendaris, jadi mungkin saja untuk mengangkat kutukan klan Chang Tian untuknya. Sekarang dia menemukan bahwa Lu Ming sebenarnya adalah ras manusia prasejarah, dia sedikit kecewa dan kecewa. Berapa banyak yang diketahui senior tentang klan Langit Biru? Lu Ming tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Saya tidak tahu banyak tentang klan King Tian, tetapi saya belajar sebagian besar dari buku kuno, dan saya juga belajar sedikit dari klan Chang Tian. Kata Yan Heng. Lu Ming terkejut bahwa Yan Heng bisa belajar tentang klan King Tian dari klan Chang Tian. Jika Anda tertarik, saya bisa berbicara dengan Anda. Segera, Yan Heng secara singkat mengatakan informasi yang dia pelajari tentang klan King Tian. Setelah mendengarkan, Lu Ming sedikit kecewa. Karena informasi yang dipelajari Yan Heng tentang klan King Tian hampir sama dengan apa yang dia pelajari, tidak lebih. Kamu dapat melakukan perjalanan melalui medan di bawah suku King Tian tanpa insiden. Ini sama sekali tidak biasa. Ye King tampaknya memiliki perilaku yang sama saat itu. Apakah kamu keturunan dari suku King Tian? Tidak, sejauh yang saya tahu, di masa lalu, suku Chang Tian dan suku Huang Tian telah bergabung untuk sepenuhnya memusnahkan suku King Tian, memotong rumput dan membasmi mereka, dan tidak meninggalkan siapapun, bahkan jejak King Tian. Suku telah dimusnahkan dengan damai. Masuk akal bahwa sulit bagi suku King Tian untuk memiliki keturunan. Yan Heng berbisik, sangat bingung. Faktanya, Lu Ming sendiri bingung. Dia juga meragukan apakah ras manusia primordial adalah keturunan ras King Tian, karena dia telah melihat sisa-sisa Raja Abadi King Lian, yang benar-benar terlalu mirip dengan ras manusia primordial.
Nafas kehidupan sangat mirip, hampir sama. Tapi menurut pernyataan Yan Heng, suku Qingtian seharusnya tidak memiliki keturunan lagi, bagaimana mereka muncul? Senior, mungkinkah daging dan darah seorang master klan Qingtian melayang di alam semesta primordial dan berevolusi menjadi ras manusia? Lu Ming bertanya. Ini sangat mungkin. Karena di alam semesta prasejarah saat ini, banyak makhluk berevolusi dari daging dan darah klan monster prasejarah dan pembangkit tenaga klan penyihir setelah kematian mereka. Ras manusia juga berevolusi dari daging dan darah ras manusia yang kuat setelah kematian. Bukan tidak mungkin klan Qingtian memiliki daging dan darah yang kuat, hanyut ke alam semesta primordial dan berkembang menjadi ras manusia primordial. Meskipun ini mungkin, peluangnya sangat kecil, karena klan Surgawi dan klan Huangtian tidak dapat diharapkan. Mereka telah menggunakan segala cara untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, klan manusia primordial adalah evolusi yang terkuat dari klan Qingtian. Peluang suksesnya sangat kecil, kata Yan Heng. Itu bukan keturunan suku Qingtian, jadi apa itu? Mengapa nafas kehidupan begitu mirip, dan medan serta batasan yang ditetapkan oleh suku Qingtian tidak akan menghentikanku? Apakah karena genangan darah itu? Apakah genangan noda darah itu ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari klan Qingtian? Lu Ming menebak dalam hatinya bahwa dia secara alami tidak akan memberitahu tentang noda darah, karena noda darah sudah menyusut hingga batasnya setelah melihat Yan Heng. Melihat ekspresi Yan Heng, dia seharusnya tidak bisa melihatnya. Lu Ming berspekulasi bahwa noda darah bisa bersembunyi dari puncak Raja Abadi, tetapi bahkan tidak setengah langkah dari alam semesta. Anda dapat dengan bebas memasuki kebun obat klan Qingtian. Pasti ada beberapa koneksi. Saudara Lu Ming, masalah ini tidak boleh menyebar, apalagi klan Changtian atau klan Huangtian. Jika tidak, alam semesta prasejarah Anda akan ada malapetaka. Citong dan Gao Xiang, saya akan memberikan kata sandinya, mereka adalah orang kepercayaan saya, dan mereka pasti tidak akan diteruskan. Yan Heng memperingatkan dengan serius. Terima kasih, senior, Lu Ming tahu. Lu Ming mengangguk, merasa sedikit lebih baik untuk Yan Heng. Setelah mengobrol, Lu Ming menemukan bahwa Yan Heng lebih tulus dan tulus dalam berurusan dengan orang lain, tidak seperti orang yang membunuh. Ini berlaku untuk murid Qi dan Gao Xiang. Tampaknya Sekte Liancang tidak semuanya generasi jahat, beberapa orang hanya menjadi buronan dan bergabung dengan Sekte Liancang karena mereka tidak dapat bertahan hidup di alam Yin dan Yang karena berbagai alasan. Misalnya, beberapa orang tidak dapat bertahan hidup di dunia Yang, dan tidak ingin berlindung di dunia Yin, jadi mereka bergabung dengan Sekte Changchang. Ini sangat mungkin. Senior, biarkan aku melihat kutukan dalam dirimu, dan lihat apakah Junior bisa membantu. Jika itu bisa membantu, Junior akan melakukan yang terbaik, kata Lu Ming. Bagus. Yan Heng mengangguk. Setelah mengetahui bahwa Lu Ming berasal dari Hong Huang, Yan Heng sebenarnya tidak memiliki harapan di hatinya. Namun, Lu Ming dapat dengan bebas memasuki kebun obat klan Qingtian, dan dia pasti ada hubungannya dengan klan Qingtian, jadi dia memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Aku memaksakan kutukan sekarang, lihat itu. Setelah Yan Heng berkata, dia mulai bekerja, dan tiba-tiba, garis hitam muncul di tubuhnya. Garis-garis ini terjerat satu sama lain, menutupi seluruh tubuh Yan Heng, dan ada api hitam di atasnya, membakar Yan Heng sepanjang waktu. Pada saat berikutnya, garis berubah lagi, api hitam menghilang, dan garis hitam berubah menjadi ular kecil, berjalan di sekitar tubuh Yan Heng, masuk dan keluar, tampak menakutkan, membuat kulit kepala Lu Ming mati rasa. Ini benar-benar rasa sakit yang tak terbayangkan, dan Yan Heng menderita sepanjang waktu. Sungguh metode yang kejam. Tapi ekspresi Yan Heng tetap seperti biasa, seolah-olah wajah seorang Buddha diterpa angin musim semi. Senior, biarkan aku mencoba. Lu Ming mengerahkan kekuatan abadi, memobilisasi Qi dan darah, dan Qi dan darah bergabung dengan kekuatan surgawi, dan bergerak menuju kutukan yang menutupi tubuh Yan Heng. Cici. Ketika Qi dan darah abadi kekuatan Lu Ming bersentuhan dengan kutukan pada Yan Heng membuat cibiran, seperti es batu yang bertemu api, meleleh sedikit. Efisien. Yan Heng menjadi bersemangat. Qi dan kekuatan darah Lu Ming benar-benar efektif melawan kutukan, dan kutukan itu menghilangkan jejak. Meskipun itu hanya jejak, bagaimanapun juga itu efektif. 5545. Selama bertahun-tahun, Yan Heng mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bisa tidak mengutuknya. Tapi sekarang, melihat harapan, dia tiba-tiba sangat bersemangat. Lu Ming, yang lain tidak tahu bahwa kamu pasti memiliki hubungan yang hebat dengan klan Qingtian, dan Qi dan darahmu berasal dari klan Qingtian, jika tidak kutukan ini tidak dapat diatasi. Yan Heng berkata sedikit bersemangat. Lu Ming mengangguk diam-diam, dia secara alami menemukan ini. Jadi, apakah ras manusia primordial adalah keturunan dari ras Qingtian? Apakah dia hanya spesial sendirian? Tidak, bukan aku yang spesial. Ras manusia prasejarah dan bahkan ras monster itu spesial.
pikir Lu Ming. Karena makhluk alam semesta primordial dapat dengan jelas merasakan sumber kekuatan di medan perang tingkat peri, dan kecepatan kultivasi mereka akan menjadi lebih cepat. Klan King Tian, sekali lagi keluar dari medan perang tingkat peri, pernah mendominasi benua ciptaan. Di antara mereka, apakah ada hubungannya? Lu Ming menggelengkan kepalanya, tidak berpikir terlalu banyak, mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan Qi dan darah untuk membantu Yan Hang menyingkirkan kutukan. Tetapi pada saat ini, kutukan pada Yan Hang tiba-tiba rusuh dan berubah menjadi 9 ular hitam, penuh dengan api hitam, menghadapi Lu Ming, dan benar-benar memblokir vitalitas dan darah Lu Ming. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan dia menggerakkan Trinitas, dan ketiga daging dan darah bergabung, membuat darah dan kekuatan abadinya lebih kuat. Tapi Jiu Tiao hitam penuh dengan ketangguhan, berteriak, tiba-tiba menolak kekuatan abadi Qi dan darah Lu Ming, sehingga dia tidak merusak dirinya sendiri sedikitpun. Hai! Yan Hang menghela nafas sedikit dan berkata, Lu Ming, meskipun Qi dan darahmu dapat melenyapkan kutukanku, tampaknya sifatnya terlalu rendah dan sulit untuk menekan kutukan itu. Apakah tingkat garis keturunannya? Lu Ming juga tahu bahwa darahnya tidak semurni ras manusia primordial, dan dia disebut garis keturunan inferior di ras manusia primordial. Apakah karena alasan ini? Jika itu benar-benar tidak berhasil, tolong minta Hong Wang Tuan lain untuk mengambil tindakan nanti, seperti penjahat senior Wang. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, genangan darah di tubuh Lu Ming, yang telah dikurangi secara ekstrim, tiba-tiba bersinar seperti bulan yang cerah, dan kemudian secercah darah bergabung ke dalam darah Lu Ming. Tiba-tiba, kutukan itu mundur dengan mantap, dan suara cici-cici meleleh terus-menerus, berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Yan Hang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Lu Ming juga menggerakkan matanya, bertanya-tanya mengapa genangan darah itu tiba-tiba bergerak. Tapi sekarang bukan waktunya untuk sampai ke dasarnya, Lu Ming mengambil kesempatan itu dan terus menjalankan Qi dan kekuatan darah untuk melenyapkan kutukan itu. Pada saat yang sama, ia mengangkat status Trinitas. Dia tidak bisa bertahan lama pada keadaan Trinitas, dan tampaknya memiliki sedikit efek pada kutukan. Bagaimanapun, noda darah ditembakkan, efeknya sangat bagus, bahkan jika keadaan Trinitas diangkat, dampaknya akan kecil. Dengan tambahan noda darah, segalanya akan menjadi lebih sederhana, dan kutukan pada tubuh Yan Hang terus melemah. Waktu, 1 jam dan 1 jam berlalu. Segera, 1 hari penuh berlalu. Olah tempat klan sumber jahat berada. Pemuda yang dibawa oleh Citong dan yang lainnya memasuki retret Yan Hang segera setelah dia datang. Dia belum keluar, pasti ada sesuatu yang salah. Kata-kata buruk itu mengerutkan kening. Bukan anak muda itu, ada cara untuk menghilangkan kutukan pada Yan Hang, kan? Mungkin, dia sedang membantu Yan Hang mematahkan kutukan itu sekarang. Seorang Raja Peri membuat tebakan seperti itu. Meskipun, mereka berpikir bahwa peluang seperti itu sangat kecil. Jika mudah, Yan Hang tidak akan disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun. Namun, lebih baik untuk percaya bahwa itu tidak kredibel daripada tidak. Jika itu benar-benar dapat membantu Yan Hang menyingkirkan kutukan, maka mereka semua akan mati. Begitu Yan Hang mematahkan kutukan dan kembali ke keadaan puncaknya, mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan pertempuran dari 9 Raja Abadi yang berubah. Menabrak. Kata-kata jahat itu menamparkan meja dan membuat keputusan, mengatakan, kumpulkan orang dan bersiaplah untuk melakukannya. Jika Anda menunggu kutukan Yan Hang dipatahkan, maka semuanya akan terlambat. Kata-kata buruk juga orang yang bertindak tegas, dan jika Anda melakukannya sekarang, masih ada sedikit kepastian. Yan Hang telah disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun, dan dia menjadi sangat lemah, dan kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada puncaknya. Jika dia membayar beberapa harga, dia mungkin tidak dapat menekan Yan Hang. Dia belum pernah melakukan apapun sebelumnya, karena dia ingin menunggu Yan Hang menjadi lebih lemah. Tapi sekarang aku tidak berani menunggu lagi, begitu sesuatu terjadi, dia akan kehilangan segalanya. Orang lain segera bertindak, dan segera, tentara berkumpul dan membunuh mundur Yan Hang. Untuk sementara waktu, Lian Changsong jatuh ke dalam kekacauan, berteriak untuk membunuh dan mengguncang langit. Dalam retret Yan Hang, Lu Ming masih mencoba yang terbaik untuk membantu Yan Hang mematahkan kutukan. Sepanjang hari, dengan bantuan genangan noda darah itu, kecepatan mematahkan kutukan itu luar biasa. Pada saat ini, sebagian besar kutukan telah dipatahkan, dan hanya jejak terakhir yang tersisa. Merusak. Lu Ming minum dengan lembut, dan kekuatan abadi Qi dan darah mengalir deras, melampirkan kutukan terakhir, dan kemudian melenyapkannya dalam satu gerakan. Ledakan. Napas yang kuat meletus dari tubuh Yan Hang, tetapi itu meninggal dalam sekejap dan segera ditahan oleh Yan Hang. Perasaan ini luar biasa. Yan Hang merasakan dirinya sendiri, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dia merasa segar kembali, seolah-olah telah sembuh dari penyakit serius, dan ingin mengaum dengan nyaman.
Bagaimanapun, dia sangat manusiawi. Dia telah mengalami angin kencang dan ombak. Dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut. Darah Ye King, Lu Ming, kenapa kamu memiliki genangan darah Ye King di tubuhmu? Darah Ye King, senior mengacu pada genangan darah itu. Lu Ming bertanya dengan heran. Awalnya, genangan noda darah disembunyikan dan Yan Hang tidak dapat mendeteksinya, tetapi setelah itu, genangan noda darah mengambil inisiatif untuk membantu Yan Hang mematahkan kutukan, sehingga mereka tidak dapat menyembunyikannya. Dengan keterampilan kultivasi Yan Hang, mereka secara alami dapat mendeteksinya dengan mudah. Lu Ming masih aneh, genangan darah itu tampaknya telah mengambil inisiatif untuk membantu Yan Hang. Ya, aku tidak bisa merasa salah, genangan darah di tubuhmu, dipenuhi dengan napas Ye King, memang darah Ye King. Kata Yan Hang. Kolam darah itu sebenarnya milik senior Ye King. Hati Lu Ming naik turun, dan sulit untuk tenang. Dia selalu ingin tahu dari mana genangan noda darah itu berasal dan milik siapa. Tanpa diduga, itu milik Ye King. Bagaimana mungkin darah Ye King ada di tubuhnya? Dia memikirkan sebuah pertanyaan, wajahnya sedikit jelek, dan bertanya, senior, apakah aku reinkarnasi Ye King Lun? Tidak. Yan Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya setetes darah Ye King. Saya tidak tahu mengapa itu tersembunyi dalam darah keluarga Anda, dan itu hanya diresusitasi di tubuh Anda. Itu tidak mungkin reinkarnasi. Lu Ming menghela nafas dan meletakkan batu besar. Dia tidak ingin menjadi reinkarnasi orang lain, dalam hal ini, dia tampaknya hidup dalam bayang-bayang orang lain seumur hidup. Pada saat yang sama, Lu Ming memikirkan Kaisar Yao. Ketika dia pertama kali melihat Kaisar Yao, genangan noda darah tidak disembunyikan, tetapi melintas. Pada saat yang sama, apa yang dilihat Yao Huang juga merupakan genangan darah di tubuhnya. Dia juga mengatakan, kamu bukan dia. 5546. Lu Ming tidak pernah mengerti siapa yang dia maksud ketika Kaisar Yao berkata, kamu bukan dia. Jika apa yang dikatakan Yan Hang benar, dia, itu akan merujuk pada Ye King. Hubungan antara Kaisar Yao dan Ye King luar biasa. Lu Ming menebak apakah Kaisar Yao juga menebak bahwa Lu Ming adalah reinkarnasi dari Ye King pada awalnya, jadi dia memanggilnya untuk bertemu, dan akhirnya melihat genangan darah di tubuh Lu Ming, dan menyadari bahwa Lu Ming bukanlah reinkarnasi Ye King. Beberapa kata. Lu Ming tidak curiga bahwa Yan Hang berbohong. Karena genangan noda darah itu sepertinya lebih mengenali Yan Hang, dan mengambil inisiatif untuk membantu pihak lain menyingkirkan kutukan itu. Yan Hang berkata bahwa dia dan Ye King adalah teman dekat, dan mereka seharusnya benar. Dan genangan darah itu ditinggalkan oleh Ye King lagi. Darah Ye King merasakan Yan Hang dan mengambil inisiatif untuk membantu. Semua ini masuk akal. Penjaga asli Lu Ming terhadap Yan Hang juga telah berkurang banyak. Hanya saja darah yang disimpan Ye King di tubuhmu lebih kuat dari yang aku kira. Menurut nafas darah ini, kultivasi Ye King sendiri jauh melampaui 9 raja abadi yang berubah. Tampaknya raja-raja dunia bawah sedang mengepung. Dia tidak mati, ada terobosan besar, tetapi apa yang terjadi setelah itu, darah Ye King akan jatuh keluar. Lu Ming, apa yang terjadi di alam semesta primordial sekarang? Apakah ada berita tentang Ye King? Aku sendiri memiliki masalah tak lama setelah Ye King dikepung oleh raja-raja dunia bawah. Aku mengutuk diriku sendiri, dan aku tidak terlalu peduli tentang hal-hal di balik alam semesta primordial. Pelajari. Yan Hang bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian bertanya pada Lu Ming. Hong Huang dihancurkan di belakang. Senior Ye King, tidak ada berita lagi. Lu Ming secara singkat berbicara tentang perkembangan Hong Huang. Tanpa diduga, Hong Huang sebenarnya mengalami begitu banyak hal, apakah ini salah satunya terkait dengan kekhususanmu? Yan Hang mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, Lu Ming, klan surgawi, kamu harus berhati-hati, tidak percaya. Lu Ming mengangguk, dia tahu ini di dalam hatinya. Senior, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang senior Ye King? Lu Ming bertanya lagi. Karena genangan darah di tubuhnya ditinggalkan oleh Ye King, Lu Ming menjadi lebih ingin tahu tentang Ye King dari sebelumnya. Aku sebenarnya tidak tahu banyak. Kami bertemu di medan perang tingkat peri. Kami tidak mengenal satu sama lain jika kami tidak bertarung. Kami menjadi teman dekat kemudian. Kami sering membicarakannya bersama. Bakat Ye King tidak ada bandingannya. Sungguh sebuah dunia. Yan Hang menghela nafas. Ngomong-ngomong, senior, bagaimana kamu menyinggung klan surga dan dikutuk oleh klan surga? Lu Ming bertanya lagi, dia lebih ingin tahu tentang ini. Di mata Yan Hang, kebencian yang kuat segera terungkap. Lu Ming, kamu memiliki kebaikan yang besar kepadaku, jadi tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ketika saya masih muda, saya jatuh cinta dengan seorang wanita dari klan surgawi. Wanita itu adalah Liu Po Tianjiao dari klan surgawi. Kami tidak berani mengungkapkannya. Kami jatuh secara rahasia sampai keduanya menjadi abadi. Raja abadi, semua menjadi raja abadi dari 9 transformasi pada akhirnya.
Tetapi saat ini, rahasia kami berdua ditemukan oleh para penguasa klan surgawi. Mereka langsung menyerang dan ingin membunuhku. Untuk menyelamatkanku, dia mati di tangan para penguasa klan surgawi. Setelah kutukan klan Changtian, saya telah disiksa selama bertahun-tahun tanpa akhir. Saya tidak berbagi langit dengan klan Changtian. Saya mendirikan sekte Lianchang, yang berarti menyempurnakan langit. Yan Heng menjelaskan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu antara Yan Heng dan klan Changtian. Dia tidak bisa tidak memikirkan Changtian Liusa. Jika masalah di antara mereka diketahui oleh orang-orang dari klan surgawi, apakah itu akan menarik para penguasa klan surgawi untuk membunuh mereka? Lu Ming, jika bukan karenamu kali ini, aku khawatir aku akan terus menderita kutukan. Selamanya, Yanmu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikan besar semacam ini. Jika ada sesuatu di dalamnya, masa depan, Anda hanya perlu mengatakan kemudian, bahkan jika saya berjuang untuk hidup ini, saya tidak akan cemberut. Yan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang tulus. Selama bertahun-tahun, dia telah dikutuk dan disiksa sepanjang waktu, dan perasaan itu benar-benar menyakitkan. Jika dia tidak mendukungnya dengan obsesi di dalam hatinya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Lu Ming membantunya mematahkan kutukan, yang tidak diragukan lagi merupakan hadiah pembangunan kembali. Senior itu sopan. Karena kamu adalah teman baik senior Ye King, kamu juga teman baik kami. Aku harus membantu diriku sendiri. Lu Ming berkata dengan sopan, tapi dia sangat senang. Bukankah ini tujuan perjalanannya? Yan Heng adalah 9 Raja Abadi yang berubah, serta Master Lian Changzong lainnya, yang merupakan dorongan kuat. Gemuruh. Membunuh. Pada saat ini, ada suara keras samar di luar langit, serta suara pembunuhan. Pada saat yang sama, dua sosok bergegas masuk dengan cepat. Ini Aka Hitomi dan Gao Xiang. Sekte Master, itu tidak baik. Mereka memberontak-memberontak, dan pemimpinnya menyerang kita. Kita tidak akan bisa melawannya. Ci murid berkata dengan cemas. Kata-kata buruk, apakah dia akhirnya tidak tahan? Itu terjadi begitu saja. Aku khawatir aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Yan Heng berbicara dengan acuh tak acuh, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan pada saat yang sama, napas yang mengerikan memenuhi aula, memberi orang-orang segunung tekanan. Master Sekte, kamu, kutukanmu. Merasakan nafas Yan Heng, Citong dan Gao Xiang terkejut. Ya, saudara Lu Ming, aku sudah menyingkirkan kutukanku. Yan Heng mengangguk. Murid Ci dan Gao Xiang sangat gembira. Benar-benar kejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming baru saja tiba untuk 1 hari, dan dia akan menyingkirkan kutukan yang telah menjerat Yan Heng selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bagaimana bisa begitu cepat? Mereka berpikir bahwa bahkan jika Lu Ming benar-benar dapat mematahkan kutukan, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan lebih banyak, untuk membunuh kata-kata jahat. Yan Heng melangkah keluar. Lu Ming dan Citong mengikuti. Pada saat ini, area inti Lian Changzong telah bertarung untuk waktu yang lama, dan kedua pria dan kuda itu bertarung bersama. Tinggi di langit, memancarkan aura yang menakutkan, kedua sosok itu membuat beberapa gerakan berturut-turut, kemudian salah satu sosok itu mundur dengan keras, memuntahkan beberapa suap darah. Cangkong, kamu hanya Raja Abadi 7 transformasi, dan kamu sama sekali bukan lawanku. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Berlindunglah padaku. Di masa depan, aku bisa membiarkanmu menjadi wakil Master Sekte Lianchang. Dia berdiri di udara dengan tangan di punggungnya dan berkata dengan dingin. Cangkong, penguasa ketiga Lian Changzong, berada di urutan kedua setelah Betian dan Yan Heng. Di masa lalu, Lian Changzong memiliki total 9 Raja Abadi, tetapi 6 di antaranya hanyalah 5 Raja Abadi yang berubah. Tidak ada satupun dari 6 Raja Abadi. Hanya 3 yang melampaui 5 perubahan. Kata-kata buruk, kamu baru saja memimpin pemberontakan, Tuan tidak akan memaafkanmu. Cangkong meraung. Hahaha, Yan Heng dikutuk, dan kekuatannya sangat lemah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Jika dia bisa menggerakkanku, dia akan mengambil tindakan sejak lama. Cangkong, Yan Heng ditakdirkan untuk tidak menjadi lawanku. Aku melihat bakatmu, jangan keras kepala dan cari kematianmu sendiri. Berbicara dengan dingin. Hidupku diselamatkan oleh Sekte Master. Jika kamu ingin berurusan dengannya, ambil nyawaku dulu. Cangkong Dao, matanya tegas. Kematian pengadilan. Kata-kata buruk dan kemarahan. Kupikir kaulah yang akan membunuhmu. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan saat berikutnya, Yan Heng muncul di udara. 5547. Melihat Yan Heng, murid bawah sadarnya menyusut, tetapi ketika dia berpikir bahwa Yan Heng dikutuk dan melemah, keberaniannya menjadi lebih kuat. Yan Heng, kutukanmu semakin parah.
Bahkan jika kamu memiliki basis kultivasi Raja Abadi 9 transformasi, seberapa banyak yang bisa kamu tunjukkan, itu tergantung pada siapa yang membunuh siapa kamu hari ini. Dia berteriak dengan buruk, mengorbankan tentara peri, dan membunuh Yan Heng. Master Sekte, aku akan membantumu. Cangkong ingin mengambil gambar bersama, tetapi Yan Heng melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mendorong Cangkong menjauh, mengatakan, kamu pergi membantu orang lain, kata-kata buruk, aku akan bunuh diri. Saat berbicara, Yan Heng bergegas keluar dari kapak perang dan menebas ke langit. Dengan keras, prajurit peri yang berbicara jahat terkejut dan terbang keluar, kekuatan yang kuat mundur dengan liar dengan kata yang diucapkan jahat, hampir muntah darah. Terkejut dan tak terbayangkan muncul di wajahnya, dan dia meraung, Yan Heng, kekuatan tempurmu. Begitu dia bertarung, dia merasa bahwa kekuatan yang diserang Yan Heng sangat mengerikan, dan dia segera mengalahkan kekuatannya. Dimanapun dia terlihat lemah, itu jelas merupakan kekuatan dari 9 Raja Abadi yang berubah. Apakah Yan Heng sudah menyingkirkan kutukan itu? Bagaimana bisa begitu cepat? Ini hanya sedikit lebih dari sehari. Dia cukup menentukan, dia menembak cukup cepat, apakah masih terlambat? Kata-kata buruk, tebakanmu benar, kutukan padaku telah benar-benar hancur. Suara Yan Heng menyebar dari jauh, sehingga semua orang di medan perang bisa mendengarnya. Dia secara alami disengaja. Benar saja, mereka yang mendukung kata-kata jahat, ekspresi mereka berubah liar ketika mendengar ini, dan beberapa bahkan menunjukkan ekspresi ngeri. Tembakannya juga diperlambat, bola balik lagi dan lagi. Setelah kutukan Yan Heng dipatahkan, apakah kata jahat itu masih menjadi lawan? Jika kata-kata jahat itu gagal, bukankah mereka juga akan mati? Banyak orang kehilangan akal dan terluka oleh orang-orang dari pihak Yan Heng. Saya tahu bahwa Anda semua tertipu oleh kata-kata jahat. Hari ini, Yan Heng hanya membunuh satu orang. Selama yang lain menyerah, mereka masih akan menjadi orang-orang dari Changzong Pemurnian. Mereka tidak akan menyalahkan masa lalu, termasuk orang-orang dari ras sumber jahat. Yan Heng berbicara lagi. Setelah mendengar ini, banyak mata orang berkedip. Mereka mengikuti kata-kata jahat, dan mereka tidak lebih dari burung dan pohon yang baik. Apakah ada kesetiaan pada kata-kata jahat? Master Sekte, saya menyerah, saya benar-benar tertipu oleh kata-kata jahat, dan hati saya hilang. Untungnya, Master Sekte terbangun. Seseorang berteriak dan segera menyerah. Saya juga menyerah, bawahan saya tahu kesalahan mereka, dan tolong maafkan saya dari Raja. Aku juga menyerah. Untuk sementara waktu, setidaknya ratusan orang menyerah secara langsung. Tentu saja, orang-orang ini bukan dari klan asal jahat, dan klan asal jahat masih berteriak dan berkelahi. Jangan tertipu oleh Yan Heng. Dia telah disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa mematahkannya sejak lama. Bagaimana itu bisa tiba-tiba rusak? Dia pasti telah menekan kutukan untuk sementara dengan beberapa metode rahasia, dan itu akan segera meledak. Selain itu, dia akan sangat baik. Mari kita lupakan masa lalu. Setelah berurusan denganku, aku khawatir dia akan menyelesaikan tagihan di musim gugur. Meneriakkan kata-kata kotor, ingin menggugah hati orang, terus berjuang. Dia tidak memiliki cara untuk mundur sekarang, hanya jika Yan Heng ditekan dapatkah ada cara untuk bertahan hidup. Hanya kesuksesan yang tidak bisa gagal. Aura di tubuhnya naik lebih tinggi dan lebih tinggi, mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, mencoba membunuh Yan Heng dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak percaya bahwa kutukan Yan Heng benar-benar hancur begitu cepat. Bahkan jika suatu metode ditemukan, itu tidak bisa begitu cepat, paling banyak, beberapa dapat dipatahkan, sehingga Yan Heng untuk sementara menekan kutukan, dan dapat meledakkan kekuatan 9 Raja Abadi yang berubah. Selama dia menyerang dan membunuh dengan seluruh kekuatannya, Yan Heng tidak bisa menahan kutukan itu, dan ketika kutukan itu pecah, kemenangan akan menjadi miliknya. Yan Heng secara alami tahu rencana kata-kata jahat, dia menunjukkan ejekan, auranya naik seperti asap serigala, kapak perang prajurit peri tumbuh dengan tajam, meremas dunia, dan menebas ke arah kata-kata jahat. Dengan keras, prajurit peri yang berbicara jahat itu terlempar ke udara lagi, kapak perang terus menebas, darah berceceran, dan luka mengerikan muncul di tubuh kata jahat, dan dia mundur dengan keras. Kekuatan teror meletus dari tubuh kata-kata jahat, menyebabkan kata-kata jahat itu memuntahkan darah. Ada kesenjangan besar antara 8 dewa sejati yang berubah dan 9 dewa sejati yang berubah, dan sulit untuk dijembatani. Secara umum, hampir tidak mungkin untuk bertarung lintas level di alam Raja Peri. Bahkan penjahat terkuat, sulit untuk bertarung lintas level, paling tidak terkalahkan di level yang sama. Sebab, untuk bisa melangkah ke ranah Raja Peri, semua adalah para penjahat yang mempesona di puncak alam semesta. Bakat yang tidak mencukupi dan kurangnya potensi, sulit untuk memasuki Raja Peri. Untungnya, 5 Raja Abadi yang berubah, beberapa orang memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki bahkan jika potensi bakat mereka sedikit lebih buruk, tetapi dengan beberapa peluang. Misalnya,
Liu Yang. Tapi setelah melangkah ke alam Raja Peri, akan sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Apapun yang bisa selangkah lebih dekat adalah pelaku kejahatan yang tiada taranya, pelaku kejahatan di antara pelaku kejahatan. Salah satunya adalah roh jahat di antara para pelaku kejahatan. Pikirkan betapa sulitnya untuk melintasi barisan. Mereka yang bisa menjadi abadi sudah menjadi salah satu dari ratusan juta. Mereka yang bisa disebut Raja Abadi adalah di antara miliaran, dan mereka semua menonjol dari Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda kuat, orang lain juga kuat. Mereka yang dapat menembus keabadian nyata dapat menembus 3 kali, atau menembus 6 kali, jika Anda lebih beruntung, Anda juga dapat menembus keabadian nyata melalui istirahat kedua. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Tetapi jika Anda ingin menerobos Raja Peri, setidaknya 4 perubahan akan memiliki peluang. Itu hanya kesempatan, dan masih sangat sedikit yang benar-benar bisa menerobos. Meskipun Yan Heng telah disiksa oleh kutukan selama bertahun-tahun, dia baru saja mematahkan kutukan dan belum memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Tapi dia sendiri adalah tipe orang yang memiliki sedikit lawan di level yang sama, jadi meski kutukan itu baru saja dihilangkan, dia masih dengan mudah menekan kata-kata buruk. Bersenandung. Kapak perang prajurit peri itu menembus kehampaan, seolah membelah seluruh dunia, kekuatan perkasa itu menakutkan. Dari belakang, Lu Ming juga diam-diam terkejut saat melihatnya. 9 Raja Abadi transformasi benar-benar terlalu kuat, dan mudah untuk menghancurkan alam semesta saat perang diluncurkan. Tidak heran alam semesta prasejarah akan hancur. Kata-kata jahat itu terang-terangan, dan mengaum ke langit, melawan dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Setelah beberapa gerakan, kata-kata buruk itu dipotong menjadi 2 oleh kapak dan menderita kerugian besar. Kemudian, kapak perang peri menyapu dengan kekuatan penghancur, untuk sepenuhnya menghapus kata-kata jahat. Meskipun Evil Yan adalah master yang langka, Yan Heng tidak berniat untuk tinggal sama sekali. Aku tidak berdamai, itu semua sumpit kecil. Berteriak buruk, melihat Lu Ming yang datang kemudian, sangat membenci. Dia tahu bahwa kutukan Yan Heng benar-benar dihilangkan, terutama karena Lu Ming. Dia selangkah lebih pendek dari catur. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun tetapi dikalahkan oleh seorang pemuda. Dia tidak berdamai. Menabrak. Ketika kapak perang jatuh, tubuh meledak, dan jiwa peri meledak. Tentu saja, kata-kata jahat belum mati. 8 Raja Abadi yang berubah tidak begitu mudah untuk dibunuh. Bahkan jika 9 Raja Abadi yang berubah ingin membunuh 8 Raja Abadi yang berubah, itu tidak mudah. Butuh banyak waktu. Waktu untuk memperbaiki, untuk melenyapkan. Satu kecerobohan akan menyebabkan melarikan diri. Kekuatan abadi Yan Heng melonjak, mengembun menjadi 2 tungku di udara, dan mengumpulkan jiwa peri yang rusak dari kata-kata jahat ke dalam 2 tungku, dan kemudian menempatkan segel berat di tungku untuk menghilangkan kata-kata jahat dari tubuh peri. Disegel. 5549. Di klan surgawi, setiap era akan melahirkan 6 penjahat jahat. Tahun-tahun tanpa akhir bertambah, ada berapa 6 penjahat jahat. Dia dulu berpikir bahwa potensi Six Broken Monsters sangat besar. Karena, alam semesta besar lainnya dapat lahir di alam semesta setengah langkah, dan alam semesta besar lainnya tidak pernah lahir dengan 6 monster rusak. Dilihat dengan cara ini, bukankah ke-6 pelaku kejahatan itu akan mencapai alam semesta setengah langkah satu persatu? Klan surga, bukankah itu memiliki alam semesta setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya? Ini adalah pemikirannya sebelumnya, dan sekarang sepertinya dia salah sebelumnya. Setelah tiba di Raja Abadi, Liu Puyaoyao tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Tianjiao dari alam semesta lain. Hal yang sama akan hilang, akan menjadi pemilik kartu, dan tidak akan pernah bisa menerobos. Untuk membuat terobosan, seseorang membutuhkan tekad besar, ketekunan besar, keberanian besar, kematian dan kebangkitan, dan kesempatan besar. Persyaratan yang diperlukan terlalu keras. Bakat hanyalah bagian dari itu. Kali ini, Lu Ming telah mendapatkan banyak hal. Setelah meminta beberapa saran, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Yan Heng dan meninggalkan benua Liancang. Setelah meninggalkan benua Liancang, Lu Ming tidak bergegas kembali ke medan perang tingkat peri, tetapi melakukan perjalanan dalam kekacauan saat berlatih. Berada dalam kontak dekat dengan chaos sangat baik baginya untuk memperkuat makna mendalam di tubuhnya. Dia bermaksud untuk perlahan memoles basis kultivasinya dalam kekacauan, dan fondasinya yang kokoh. Ingin menerobos Raja Peri, menginginkan transformasi pamungkas, hal pertama adalah mencapai alam kesempurnaan di negeri dongeng yang sebenarnya. Dia tidak cukup sekarang. Ketika Lu Ming melambaikan tangannya, sebuah bola hitam muncul. Ini adalah prajurit peri yang dimiliki Lu Ming ketika dia pertama kali menjadi peri. Lu Ming duduk di atas bola, menyesuaikan arahnya, dan membiarkan bola melayang perlahan ke arah alam semesta prasejarah. Di sini, sangat jauh dari alam semesta Yin Yang dan alam semesta prasejarah.
Luming berencana untuk duduk di manik-manik seperti ini, berkultivasi perlahan, dan mengemudi perlahan. Namun, sebelum berlatih, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Dengan pikiran, sebuah kotak kecil berwarna tembaga muncul. Itu adalah yang diberikan Yan Hang padanya, dan bahannya hampir sama dengan peti mati tembaga. Luming mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat, dan benar-benar memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara bahan dan peti mati tembaga. Apakah kotak kecil ini terkait dengan peti mati tembaga? Memikirkan hal ini, Luming mengeluarkan peti mati tembaga. Bersenandung. Bersenandung. Ketika peti mati tembaga dikeluarkan, baik peti mati tembaga dan kotak kecil bergetar hebat, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan pada saat yang sama rune padat dan misterius muncul di atasnya. Segera setelah itu, kotak kecil yang diberikan Yan Hang kepada Luming mulai berubah, dengan cepat menjadi lebih besar ukurannya, dan akhirnya menjadi mirip dengan peti mati tembaga, bukan hanya kotak kecil, tetapi seperti peti mati tembaga lainnya. Segera setelah itu, dua peti mati tembaga bertabrakan dan bergabung. Bentuk peti mati tembaga juga berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi perahu berwarna tembaga. Luming tercengang. Mungkinkah ini bentuk asli peti mati tembaga, tetapi untuk beberapa alasan, peti itu dibagi menjadi dua bagian dan kemudian menjadi penampilan peti mati tembaga. Sekarang dua dalam satu telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Luming tidak pernah tahu asal-usul peti mati tembaga, dia mengetahui dari masa lalunya bahwa ada sisa klan penyihir yang bersembunyi di peti tembaga untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya meninggal. Adapun dari mana klan penyihir Remnant Immortal memperoleh peti mati tembaga, tidak diketahui. Luming menjadi permaisuri peri, dan dia dengan hati-hati mempelajari peti mati tembaga dan menemukan bahwa itu bukan prajurit peri atau prajurit kuasi peri, yang sangat aneh. Dan sekarang, Luming mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa hal yang sama juga benar, bukan prajurit peri, atau prajurit kuasi peri. Tampaknya itu benar-benar perahu kecil yang digunakan untuk mengemudi di jalan. Luming menyingkirkan manik-manik hitam dan duduk di perahu tembaga, memasukkan kekuatan abadi. Ya, perahu tembaga tiba-tiba keluar seperti lampu listrik, menerobos kekacauan, dengan kecepatan yang menakjubkan. Itu lebih cepat daripada upaya penuh Luming untuk melakukan Sutra One Yu Void. Luming sedikit terkejut, ini benar-benar hal yang baik. Anda harus tahu bahwa penggunaan penuh kitab suci One Yu Void menghabiskan banyak kekuatan abadi, dan tidak mungkin untuk mendukungnya untuk waktu yang lama, tetapi dia mengendarai perahu tembaga lebih cepat dan menghemat kekuatan abadi. Apakah ini tujuan sebenarnya dari peti mati tembaga? Apakah itu disempurnakan oleh klan King Tian untuk mengemudi di jalan? Atau adakah rahasia lain yang belum ditemukan Luming sekarang? Luming berencana meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Tapi sekarang dia masih fokus pada kultivasi. Luming hanya duduk bersila di atas kapal tembaga, dan membiarkan kapal tembaga itu terbang ke arah alam semesta primordial dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, sementara cahaya dan bayangan di tubuhnya melintas, masa lalunya. Tubuh dan tubuh masa depan muncul bersama, semua duduk bersila di atas perahu tembaga. Luming berencana untuk berlatih bersama dengan ketiganya. Biarkan tubuh masa depan memahami 10.000 cara sutra abadi, dan memahami aturan keabadian, dan meningkatkan jumlah aturan 10.000 cara keabadian. 10.000 diagram Dao yang dikuasai oleh tiga tubuh adalah sama, selama salah satunya tercerahkan, dua lainnya secara alami akan ada di sana. Sekarang, karena budidaya teknik pembunuhan tiga mayat Luming semakin dalam, waktu bagi ketiga tubuh untuk sepenuhnya terintegrasi lebih lama, dan ada lebih banyak perubahan ajaib. Apa yang dipahami satu, dua lainnya secara alami akan datang. Ini sangat menghemat waktu Luming. Di masa depan, tubuh akan memahami 10.000 jalan sutra abadi, dan sekarang akan menumbuhkan dan memperkuat makna yang mendalam, dan di masa lalu, tubuh akan berlatih sutra abadi yang tidak dapat dihancurkan, sutra kekosongan Wanyu, dan seterusnya. Tentu saja, dalam proses kultivasi, ia akan memisahkan sebagian dari pikirannya untuk mengamati lingkungan untuk mencegah bahaya. Dalam sekejap mata, Luming hanyut dalam kekacauan selama 6 hari. Dalam proses kultivasi, dia membiarkan Chaos Ki menambah tubuhnya, tidak melawan, dan memahaminya dengan cermat. Inilah sebabnya mengapa Luming sekarang memiliki basis kultivasi yang dalam. Setiap helai Chaos Ki memiliki berat miliaran miliar. Jika keberadaan di bawah kuasa siang memasuki Chaos, itu akan meledak oleh tekanan Chaos air dalam sekejap, dan kemudian diasimilasi oleh Chaos Ki sepenuhnya. Menjadi bagian dari kekacauan. Gemuruh. Tiba-tiba, ada raungan keras di depannya. Luming membuka matanya pada saat yang sama, mengakhiri kultivasinya. Cahaya dan bayangan melintas, dan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan memasuki tubuh saat ini, sehingga ketika Trinitas ditampilkan, itu bisa lebih cepat dan tidak akan menunda pejuang. Memasuki Xianli, mengendarai perahu tembaga untuk terbang ke depan, raungan dari depan semakin kuat, dan kemudian Luming melihat guntur yang tak terbatas. Badai petir yang kacau. Mata Luming bergerak.
Dalam kekacauan tanpa batas, itu sangat berbahaya, penuh dengan berbagai krisis. Misalnya, badai yang kacau, Del. Begitu Raja Peri tersesat ke dalamnya, ada bahaya kematian. Dalam keadaan normal, Tuan Abadi akan menghindari bahaya ini ketika mereka terburu-buru dalam kekacauan. Sebelum Luming mengikuti Citong dari medan perang tingkat peri ke benua Liancang, dia dengan sengaja menghindari daerah berbahaya itu. Sekarang, Luming terbang dengan kapal tembaga sesuka hati, dan dia menghadapi badai petir yang kacau. Meskipun mereka masih berjauhan, kekuatan dahsyat dari badai petir kekacauan membuat Luming merasa ketakutan. Ada peluang dalam kekacauan, seperti mampu membiarkan berbagai prajurit abadi dan kitab suci, tetapi mereka sama-sama berbahaya. 5550. Tidak ada yang tahu bagaimana badai yang kacau, badai es yang kacau, Del. Dihasilkan, seolah-olah mereka ada di tempat pertama. Saya sedang berlatih sekarang dan membutuhkan transformasi ekstrim. Saya ingin tahu apakah saya dapat merangsang diri sendiri dan menyelesaikan transformasi dengan bantuan badai petir yang kacau. Sebuah ide berani muncul di benak Luming. Saya harus mengatakan bahwa ide ini berani, berisiko, dan berbahaya. Ketika berbicara dengan Yan Han tentang alam Raja Abadi sebelumnya, Yan Han mengatakan bahwa sejak zaman kuno, banyak Raja Abadi telah mencoba metode ini. Banyak Raja Abadi terjebak pada tingkat tertentu dan tidak dapat melanjutkan jalan mereka sendiri bahkan setelah melelahkan usaha mereka. Ingin menggunakan badai petir yang kacau, Del. Untuk merangsang diri sendiri, memecahkan kemacetan, dan mencapai transformasi. Tetapi banyak Raja Peri akhirnya jatuh ke dalam badai yang kacau dan badai yang kacau. Apakah ada terobosan yang telah dicapai dengan bantuan badai guntur yang kacau dan badai yang kacau? Ya, tetapi sangat sedikit. Ini bukan situasi di mana tidak ada jalan untuk pergi, umumnya tidak ada yang akan membuat pilihan ini. Luming jelas belum mencapai titik ini sekarang. Tetapi pikiran seperti itu, segera setelah keluar, tumbuh seperti akar dan bertunas. Luming akhirnya memutuskan untuk mencoba hanya di tepi. Dia perlahan mendekati badai yang kacau, di tepi badai yang kacau, kekuatan guntur dan kilat jelas jauh lebih kecil. Luming perlahan mendekat. Zi. Beberapa guntur dan kilat bergegas melewati Luming seperti ular listrik, dan yang lain bergegas menuju Luming. Luming memutar bodi Guard Xianli, mengulurkan jarinya, dan menunjuk ke arah petir. Menabrak. Saat petir menghantam Luming, tubuh Luming terbang keluar, dan kekuatan abadi pelindung tubuh di tubuhnya terkoyak, tubuhnya tampak terkoyak, dan dia tidak bisa menahan muntah beberapa suap darah. Sungguh guntur dan kilat yang menakutkan, ini jauh lebih kuat daripada kekuatan kesengsaraan surgawi. Luming sedikit terkejut. Sejak menjadi abadi, guntur dan kilat biasa tidak berguna bagi Luming. Dia sering dibombardir oleh kesengsaraan guntur di medan perang tingkat peri, tetapi itu hanya bisa menggelitiknya. Sekarang, badai petir yang kacau ini sekali lagi menjadi ancaman fatal baginya. Ini hanya tepi, dan kekuatannya sangat kuat. Mungkin lebih menakutkan untuk sampai ke pusat. Jika saya memasuki pusat, sama sekali hanya ada jalan buntu. Namun, saya dapat menahan kilat di tepinya. Saya mencoba beberapa kali lagi, mungkin saya benar-benar dapat menggunakan badai petir yang kacau untuk meredam diri sendiri dan mencapai transformasi. Tatapan Luming, kekuatan abadi beredar di seluruh tubuhnya, dan lukanya dengan cepat membaik. Setelah cederanya sembuh, dia mendekati Chaos Thunderstorm lagi, dan mengulurkan tangan untuk menunjuk pada guntur dan kilat yang bergemuruh. Ledakan. Raungan yang mengejutkan, seperti ledakan kosmik, kekuatan menakutkan mengalir keluar dari Luming, batuk darah, dan permukaan tubuhnya ditutupi dengan kilat kecil, hampir merobek tubuhnya. Dia terus menjalankan kekuatan abadi sebelum dia memaksakan petir di tubuhnya. Namun, wajahnya agak jelek. Apa yang terjadi? Kekuatan guntur dan kilat barusan lebih dari 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Luming sedikit terkejut. Jelas mereka semua berada di tepi badai petir, dan mereka jelas merupakan sinar petir dengan ketebalan yang hampir sama, mengapa kekuatannya jauh lebih kecil. Setelah beberapa saat, Luming pulih dari luka-lukanya, dan Luming mendekati badai lagi. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh badai yang kacau membuat raungan yang menakutkan, dan jangkauan badai yang kacau tiba-tiba meluas tajam untuk menyelimuti Luming. Wajah Luming berubah drastis, dan dia berbalik dan pergi. Tapi badai petir yang kacau berkembang sangat cepat, dengan lusinan petir bergerak ke arah Luming seperti ular listrik. Ledakan. Luming terkena satu tembakan, dan tubuhnya hampir terkoyak. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Dia menebas Luming dengan terburu-buru. Trinitas. Luming meraung di dalam hatinya, dan ketiga tubuhnya bergabung menjadi satu, meledakkan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, dia mengemudikan kapal tembaga dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan kapal tembaga meningkat tajam, dengan teriakan, Luming bergegas jauh dan akhirnya lolos dari badai yang kacau.
Namun, Lu Ming masih terkena 3 sambaran petir selama proses mengatur perisai. Untungnya, dia menunjukkan Trinitas, jika tidak, dia tidak bisa menahannya. Di bawah kekuatan Trinitas yang kuat, dia akhirnya berhasil mengatasi, perlahan-lahan mengeluarkan guntur dan kilat dari tubuhnya. Sangat dekat. Lu Ming menarik napas panjang. Dia tidak menyangka bahwa badai petir yang kacau, seolah tersinggung, akan meluas dengan cepat untuk menyelimutinya. Jika dia benar-benar diselimuti sekarang, menghadapi guntur dan kilat yang tak berujung, itu akan sangat buruk dan buruk. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menunjukkan Trinitas tepat waktu, mengemudikan perahu tembaga untuk menghindari bencana. Sepertinya tidak mungkin untuk berlatih dengan bantuan badai petir kekacauan. Tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup. Jika saya menerobos Raja Peri di masa depan, saya dapat mencobanya. Sekarang saya masih berlatih langkah demi langkah. Lu Ming menekan pikiran di benaknya dan terus naik perahu tembaga, perlahan berkultivasi. 10 hari kemudian, badai tak berujung tiba-tiba menyapu di depan. Ini adalah badai kekacauan. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia segera dievakuasi dengan perahu tembaga. Pesawat ulang-alik dalam kekacauan, badai kacau, adalah salah satu keberadaan paling berbahaya. Karena Chaos Storm bergerak, menyapu ke segala arah, dengan kecepatan luar biasa, biasanya ditarik, hanya ada satu jalan buntu. Lu Ming terbang dengan cepat ke samping, dan akhirnya menghindari badai yang kacau. Waktu berlalu dengan cepat, waktu berlalu, dan itu 8.000 tahun dalam sekejap mata. Setelah 8.000 tahun melayang lambat, Lu Ming akhirnya memasuki ruang lingkup laut semesta yang mendekati alam semesta prasejarah. Setelah 8.000 tahun berkultivasi, dia telah membuat banyak kemajuan di bidang lain. Sayangnya, tingkat kultivasinya masih berubah menjadi 4 makhluk surgawi sejati, dan dia masih belum menemukan peluang untuk transformasi pamungkas. Tapi bola, setelah Lu Ming memasuki latihan kekacauan selama 5.000 tahun, dia juga menerobos dengan lancar, mencapai 4 perubahan. Sekarang hampir mencapai puncak 4 perubahan, hampir sama dengan Lu Ming. Tidak mudah untuk menghancurkan Raja Abadi, sangat sulit, Anda hanya bisa menenangkan pikiran, terus berlatih dan mengumpulkan, dan berharap untuk sukses. Lu Ming menyelesaikan kultivasinya dan memasuki alam semesta prasejarah. Begitu dia kembali ke alam semesta prasejarah, dia dirasakan oleh Raja Pria Kecil, sosoknya melintas, dan Raja Pria Kecil itu muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu baru saja kembali. Perintah militer datang dari Yang Ting belum lama ini, memintamu untuk pergi ke medan perang tentara rute kanan. Penjahat adalah Raja. 10.000 tahun belum tiba, dan ini bukan giliran saya, mengapa Anda membiarkan saya pergi ke medan perang? Lu Ming agak aneh. Medan perang mungkin berubah. Tidak hanya kamu, tetapi di setiap alam semesta, banyak Tuan Abadi telah dipanggil. Hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaga alam semesta mereka masing-masing. Saya perlu menjaga prasejarah, kalau tidak saya tidak akan dipanggil. Raja penjahat menjelaskan. Senior, perubahan apa yang telah terjadi secara spesifik, apakah kebuntuan akan dipecahkan? Lu Ming bertanya. Saya tidak tahu. Raja kecil menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah senior Tang Feng punya berita? Lu Ming bertanya lagi. Saat menyebutkan hal ini, wajah Xiao Renwang menjadi berat, dan Lu Ming memiliki firasat buruk di hatinya.